Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1131, kosong. Kita gagal di langkah terakhir. Kalau saja ras barbar sialan itu tidak datang untuk membuat masalah, kita pasti sudah menangkap orang itu sejak lama. Graji mengibaskan bulu anjingnya yang basah. Dalam kekacauan tadi, ia telah menyelam ke dalam air untuk mengejar Hu Yifan, tetapi pihak lain sangat licik. Ia hanya punya waktu untuk mengambil pakaiannya sebelum ia menghilang. Namun, dengan guncangan ini, sebuah benda hitam terlempar keluar dari artefak terbang nirvananya. Graji meliriknya sekilas dan tidak terlalu memerhatikannya. Mungkin benda-benda kotor di dalam air telah menempel di bulu anjing itu saat ia masuk ke dalam air. Namun, Bai Xiaozu menatapnya dengan curiga. Dia mengambil tongkat kayu kecil dan meratakan benda hitam itu, memperlihatkan wujud aslinya. Diperbarui oleh NVG, C. Lambang keluarga pendeta Wuyan. Bai Xiaozu berseru kaget. Dia pernah melihat pengenalan serupa dalam catatan rahasia Istana Wen. Dia berkata dengan tidak percaya, Groot, dari mana kamu mendapatkannya? Ini adalah lencana yang hanya bisa dimiliki oleh anggota inti pendeta Wu Jie. Biasanya, lencana ini tidak pernah lepas darinya. Mata Graji juga linglung. Kemudian, matanya menyala. Ia menerkam dan mengambilnya dengan mulutnya. Ia berkata seperti harta karun, omong kosong. Tentu saja, itu adalah harta karun berharga yang jatuh dari tubuhku. Bai Xiaozu memutar matanya, kamu seekor anjing, dari mana kamu mendapatkan bulu-bulu itu? Kenapa, anjing tidak bisa menumbuhkan bulu burung? Apakah kau pernah melihat anjing menumbuhkan sayap? Bantahnya kesal. Ia memperlihatkan sepasang sayap terlipat di punggungnya. Tidak mungkin seekor anjing bisa menumbuhkan bulu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Sama seperti mulut anjing yang tidak bisa menumbuhkan gading. Dia menggunakan dua jari dan menangkap bulu itu. Graji memegangnya erat-erat di mulutnya dan menolak melepaskannya. Matanya dipenuhi dengan keengganan. Tuan Chen, aku mohon padamu. Ini adalah daging dan darahku. Jangan ambil itu. Jangan. Bai Xiaozu dan sekelompok prajurit terdiam. Lepaskan. Xia Qingchen menendang dan menyambar bulu itu, lalu melemparkannya ke hadapan Bai Xiaozu. Kau yakin? Masing-masing dari 10 pendeta tinggi di wilayah Launan memiliki status istimewa. Bagaimana mungkin lencana anggota keluarga inti mereka ditinggalkan di luar? Aku yakin. Bai Xiaozu menganggukkan kepalanya. Selain itu, dengan lencana di tangan, kamu akan dapat menikmati banyak keistimewaan di pusat kota dan daerah sekitarnya. Kamu akan dapat masuk dan keluar dari beberapa tempat penting sesuai keinginanmu. Tatapan mata Xia Qingchen berkedip. Jika memang begitu, apakah dia bisa mengandalkan benda ini untuk berkeliaran di area pusat dan mencari keberadaan Hu Yifan? Namun, aku benar-benar tidak mengerti mengapa ada lambang seperti itu di sana. Apa? Bai Xiaozu bingung. Aku ingin tahu bagaimana keadaan orang-orang yang kehilangan lencana mereka. Pada waktu itu, sekawanan burung yang lebat menutupi langit di atas reruntuhan, dan ribuan anggota patroli mencari jejak musuh yang mencurigakan di dekatnya. Tiba-tiba, terdengar suara percikan air, dan seseorang muncul dari dasar air. Dia adalah Hu Yifan, yang telah menahan napas untuk waktu yang lama. Sekelompok petugas patroli segera menerkamnya dan menariknya keluar dari air. Bos, kami menangkap satu hidup-hidup. Hah, kamu salah paham, kamu salah paham. Hu Yifan buru-buru menjelaskan. Aku bukan musuh, aku teman keponakan pendeta Wu tuanmu. Seorang wanita jangkung yang mengenakan marten warna-warni mengerutkan alisnya saat dia mengamati Hu Yifan. Dia berkata dengan nada meremehkan, kamu. Pendeta Wu Jie adalah pendeta tertinggi di antara 10 pendeta agung. Suku tempat dia berasal memiliki status yang tinggi, dan status keponakannya bahkan lebih dihormati. Ketika mereka melihatnya, mereka bahkan tidak punya hak untuk mengangkat kepala. Orang dingin di depannya ini mengatakan bahwa dia adalah temannya. Mungkinkah itu? Wanita jangkung itu tidak mengatakan sepatah kata pun. Dia mengangkat kakinya dan menendang dada pria itu dengan keras, menyebabkan Hu Yifan, yang telah menahan napas untuk waktu yang lama, terbatuk hebat. Sejumlah besar udara masuk ke paru-parunya. Aku akan memotong lidahmu jika kau terus bicara omong kosong. Kata wanita jangkung itu dengan dingin. Aku punya lencana keluarga yang diberikannya padaku. Hu Yifan berkata dengan tergesa-gesa. Apa, semua orang barbar, termasuk wanita dengan bulu cerpelai, terkejut.
Bahkan orang yang menangkapnya pun begitu takut hingga ia segera melepaskannya. Apakah kau berkata jujur? Wanita berpakaian bulu cerpelai itu berkata dengan ekspresi serius. Melihat mereka begitu takut, Hu Yifan menggerakkan tangan dan kakinya, lalu memutar pakaiannya yang basah. Dia perlahan-lahan menjadi tenang. Apakah aku perlu menggunakan hidupku untuk berbohong kepadamu? Ekspresi wanita yang mengenakan bulu cerpelai itu menjadi lebih serius, dan nadanya menjadi jauh lebih sopan. Tuan, jika kami telah menyinggung Anda sebelumnya, mohon maafkan kami. Namun, dapatkah Anda mengizinkan kami untuk memeriksa lencana itu? Ketenangan Hu Yifan membuat wanita yang memakai bulu cerpelai itu merasa sedikit lemah. Orang yang dingin tanpa lencana tidak akan berani bersikap setenang itu, bukan? Jika pihak lain benar-benar memiliki lencana keluarga pendeta Wu Hong dan mereka menyinggungnya, itu akan terlalu merepotkan. Apakah menurutmu aku akan memeriksanya hanya karena kau berkata begitu? Hu Yifan semakin menyadari suara lencana yang luar biasa itu, dan dia menjadi semakin tenang. Dia merasakan ketidaknyamanan yang hebat di paru-parunya, dan dia kesal dengan kekasaran wanita barbar ini. Tanpa penjelasan apapun, dia menendangnya dan melukainya. Wanita yang mengenakan bulu cerpelai itu merasa sedikit malu. Dia berdiri di sana, tidak tahu harus berbuat apa. Tuanku, kami benar-benar tidak tahu bahwa Anda kenal dengan Tuan Wu Guiming. Saya bersedia mengganti kerugian yang saya sebabkan tadi. Dia berusaha sebisa mungkin untuk tidak menonjolkan diri dan tidak memprovokasi orang ini. Hu Yifan menepuk dadanya dan mendengus dingin. Kompensasi. Dengan apa kamu akan mengompensasinya? Saat dia berbicara, dia tiba-tiba menyadari bahwa wanita barbar yang tinggi dan ramping ini agak memenuhi syarat. Pada saat ini, dia dalam keadaan takut dan gentar, yang membuatnya merasa semakin kasihan. Matanya tak dapat menahan diri untuk tidak melirik ke sana kemari di antara tubuh wanita barbarian yang tinggi dan cantik itu, dan secercah hasrat muncul di matanya. Baiklah, kau ingin ganti rugi. Tidurlah denganku malam ini. Apa itu bisa? Dia mencubit dagu wanita barbar itu dan berkata dengan sikap posesif. Wanita barbar itu merasa sangat terhina. Dia selalu memandang rendah orang-orang yang dingin, tetapi sekarang, dia dilecehkan oleh orang yang dingin. Namun, dia tidak berani melawan karena dia takut menembak tikus itu karena takut memecahkan vas. Bicaralah, oke atau tidak? Hu Yifan menariknya ke dalam pelukannya, tangannya yang besar meraba-raba sekujur tubuhnya sambil tersenyum jahat. Baiklah, aku akan mengganti rugi padamu dengan diriku sendiri. Wanita barbar itu menganggukkan kepalanya karena malu. Mendengar ini, Hu Yifan tertawa terbahak-bahak. Dia mencondongkan tubuh ke depan dan mencium wajahnya. Wanita itu mendorongnya dengan susah payah. Hu Yifan tidak bisa mendapatkan apa yang diinginkannya, jadi dia dengan marah menamparkan wajah wanita barbar itu. Aliran darah segera mengalir dari sudut mulutnya. Para barbar di sekitarnya menjadi marah, dan mereka mengepalkan tangan mereka dengan erat. Beraninya mereka menindas bosnya seperti ini. Kau benar-benar berpikir kau hebat. Percaya atau tidak, aku akan meminta keponakan pendeta Wu Jie untuk memberikanmu padaku sebagai budak perempuan. Kata Hu Yifan dengan malu. Wanita barbar itu menutupi wajahnya yang terbakar dan menahan penghinaan itu. Dia tidak hanya tidak bisa marah, tetapi dia juga harus menundukkan kepala dan meminta maaf. Maaf. Namun, ini adalah tugasku. Bisakah kamu mengizinkanku memeriksa lencanamu terlebih dahulu? Hu Yifan tertawa mengejek. Jadi, kamu bisa melakukan apapun yang kamu inginkan sekarang setelah kamu selesai memeriksanya. Si barbar wanita tidak mengatakan sepatah kata pun dan menjawab dengan diam. Dan diam adalah sebuah pengakuan. Bagus. Kalau aku tidak menyingkirkanmu hari ini, aku akan menderita tendangan itu dengan sia-sia. Dia merogoh pakaiannya dan hendak mengambil bulu hitam itu. Namun, saat dia mengeluarkannya, dia menyadari ada bekas goresan di bajunya. Di dalamnya kosong. Bab 1132, jauh di tengah. Jantungnya berdebar kencang dan dia berpikir, tidak mungkin. Dia memeriksa dadanya dengan saksama. Dia yakin dia tidak akan seberuntung itu. Bagaimana mungkin lencana itu hilang karena sobekan? Namun, setelah sekian lama, dia tidak dapat menemukannya. Dia berkeringat dingin dan segera membuka artefak spasial itu, bertanya-tanya apakah dia salah mengingatnya dan meletakkannya di tempat yang salah. Akan tetapi, tidak ada apapun dalam artefak nirvana spasial. Para petugas patroli barbarian yang terkagum-kagum mengubah ekspresi mereka. Mata wanita jangkung itu berubah dingin. Dia menyeka darah dari sudut mulutnya dan berkata dengan dingin,
Tuan, apakah Anda sudah menemukannya? Tatapan mata Hu Yifan bertemu dengannya, dan jantungnya mulai berdetak cepat. Dia buru-buru berkata, jangan khawatir, aku akan terus mencari. Ia mencari ke seluruh tubuhnya, luar dan dalam, tetapi ia tidak dapat menemukan bulu hitam itu. Orang-orang barbar itu mudah marah, dan kesabaran mereka cepat habis. Wanita jangkung itu tanpa sadar memegang pedang di pinggangnya dan berkata dengan ringan, sudah selesai. Wajah Hu Yifan memucat, dan dia berkata dengan kaku, lagi, mari kita tunggu sedikit lebih lama, kita masih mencari. Tidak perlu, kami akan membantumu. Wanita jangkung itu mengeluarkan pedangnya dan berkata dengan wajah muram, tangkap dia. Sua-sua, sekelompok pria kekar segera melangkah maju dan menahan Hu Yifan di tempatnya. Mereka menanggalkan semua pakaian Hu Yifan dan bahkan menuangkan semua barang dalam artefak nirvana spasialnya, lalu menaruhnya di hadapan Hu Yifan. Kamu tidak punya lencana. Wanita barbar itu membawa pedangnya dan menatap Hu Yifan dengan tatapan dingin. Diperbarui oleh NVG, C. Wajahnya pucat. Aku mungkin telah kehilangan lencana itu, katanya tergesa-gesa. Tetapi kamu hanya perlu membawaku menemui keponakan pendeta Wu Tuan. Dia pasti akan mengenaliku. Aku akan membawamu menemuinya. Baguslah. Ekspresi kejam terpancar di wajah wanita barbar itu. Tiba-tiba dia meletakkan pedang di bahunya dan menebasnya. Cahaya dingin menyala, dan telinga kanan Hu Yifan langsung terpotong dengan pisau. Darah langsung berceceran, dan rasa sakit yang menyayat hati membuat Hu Yifan berteriak, aku tidak berbohong. Aku benar-benar mengenal keponakan pendeta Wu Jie. Akan lebih baik jika dia tidak mengatakan ini. Wajah wanita barbar itu dipenuhi dengan kemarahan. Dia teringat bagaimana dia telah ditipu olehnya dan membiarkannya memeluk dan mempermalukannya. Dia mengepalkan pedangnya erat-erat dan berkata dengan dingin, tahan tangannya. Para barbar itu langsung menekan Hu Yifan ke tanah, memperlihatkan tangannya. Si barbar wanita berkata dengan jijik, pasti kedua tangan itu terasa sangat nyaman, kan? Kalau begitu, kau harus membayar harganya. Dia dengan tegas mencabut pisaunya dan dengan kilatan dingin, dia memotong kedua tangan pria itu. Ah! Rasa sakit yang hebat itu begitu kuat sehingga mata Hu Yifan berputar ke belakang, dan dia pingsan di tempat. Wanita barbar itu lalu mencabut pedangnya dan mendengus, tangkap dia dan siksa dia. Paksa dia untuk mengungkapkan kaki tangannya. Dia jelas-jelas berasumsi bahwa Hu Yifan dan mayat-mayat di kapal adalah orang-orang yang telah membunuh tim patroli mereka. Kalian semua, teruslah mencari. Saat wanita barbar itu meneriakkan perintahnya, burung-burung berhamburan ke segala arah, mencari lebih banyak korban selamat. Dia menghabiskan beberapa jam mencari di wilayah seluas 1000 mil. Mundur, wanita barbar itu baru saja selesai mengumpulkan pasukannya, tetapi dia tidak tahu bahwa dua sosok, yang menyamar sebagai kulit pohon, telah muncul dan dengan cepat kembali ke tempat pasukan berada di kejauhan. Tuanku, Hu Yifan ditangkap oleh wanita barbar itu. Mereka berdua tentu saja adalah prajurit Xia Qingchen yang menyamar. Xia Qingchen sedikit mengernyit. Itu akan sedikit merepotkan. Hu Yifan adalah satu-satunya orang yang tahu keberadaan Lian Xing. Dia tidak mungkin mati di tangan wanita barbar itu. Sang Yu, kau akan memimpin tim ke kaki gunung berapi dan menunggu perintahku. Xia Qingchen menggertakkan giginya dan berbicara. Ya, lalu bagaimana denganmu, tuanku? Tanya Sang Yu. Xia Qingchen memegang bulu hitam di tangannya dan berkata dengan tenang, Prison Break. Meskipun ada patung dewa barbar di tengahnya yang dapat merasakan kehadiran orang asing, bulu itu seharusnya dapat menghalangi deteksi dan membiarkannya masuk dan meninggalkan pusat itu dengan bebas. Sang Yu terkejut. Ini adalah pusat wilayah Lounan. Apakah dia tidak takut tidak akan bisa lolos dari prison break ini? Lakukan perintah. Setelah Xia Qingchen selesai berbicara, dia menuju ke pusat sendirian. Ketika dia tiba di pusat, dia mengenakan topeng besi menyeberangi sungai Ziyun yang luas. Ciri-ciri wajahnya sangat berbeda dengan orang barbar yang kasar itu, dan dia dapat dikenali hanya dengan sekali pandang. Mengenai fisiknya, itu tidak menjadi masalah. Tidak semua orang barbar bertubuh tinggi dan besar. Beberapa orang barbar yang lebih lemah memiliki fisik yang mirip dengannya. Setelah memegang bulu hitam itu, Xia Qingchen menyeberangi sungai Ziyun seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Sisi lain sungai adalah pusat area tersebut, yang juga merupakan jangkauan penginderaan patung dewa barbar. Saat dia melangkah ke tepi pantai, Xia Qingchen memang merasakan sedikit fluktuasi samar yang menyapu tubuhnya. Namun, setelah fluktuasi itu bersentuhan dengan bulu hitam,
bulu itu diam-diam memantul kembali dan tidak menimbulkan tanda-tanda abnormal apapun. Dia menghela napas lega, sama sekali tidak menyadari bahwa di altar yang menjulang tinggi hingga ke awan, seorang lelaki kekar membawa kapak batu dan mengenakan mantel binatang dari kulit ular tiba-tiba membuka matanya. Di belakangnya, ada sebuah patung besar yang penuh dengan keganasan dan kehancuran. Lapisan cahaya spiritual bersinar di sekitar patung itu. Itu adalah patung Dewa Berserker. Dia memegang pisau tempur di tangan kirinya dan api 5 warna di tangan kanannya. Api itu berkedip sedikit, dan cahaya redup menerangi seluruh aula. Api itu adalah api suci para berserker. Pria parubaya yang duduk bersila di depan patung itu tidak lain adalah pendeta dari wilayah Launan yang telah beberapa kali ditemui Xia Qingchen. Bulan ini, dialah yang akan mengawasi altar pengorbanan dan menjaga api suci. Tiba-tiba dia membuka matanya dan menoleh ke arah patung di belakangnya. Patung itu tampak sama seperti sebelumnya, tetapi entah mengapa, dia mendengar suara retakan kecil dari dalam patung itu. Seolah-olah bagian dalam patung itu retak. Saya terlalu memikirkannya, pendeta itu berjalan mengelilingi patung itu dan tidak menemukan kerusakan apapun. Dia tidak tahu bahwa retakan selebar jari telah muncul di kepala patung itu. Apa yang kau katakan, pendeta naga lilin? Di luar pintu, terdengar tawa samar. Pendeta naga lilin itu menoleh dan segera melangkah maju. Ia meletakkan tangan kanannya di dada dan membungkuk sedikit. Penasihat militer. Sebagai salah satu dari 10 peramal agung, dia benar-benar telah melakukan upacara khidmat seperti itu kepada seorang pemuda seperti Nutianyi. Bangunlah. Nutianyi berjalan ke arah patung itu dan perlahan duduk di singgasana besi hitam yang hanya bisa diduduki oleh Dewa Launan. Penasihat militer, Raja Manusia telah pergi, kata pendeta naga lilin. Nutianyi mengambil mahkota emas yang tertinggal di depan tahta dan perlahan-lahan meletakkannya di kepalanya. Dia berkata dengan santai, ya, 100 tahun telah berlalu. Orang-orang barbar tidak lagi membutuhkan perlindungannya. Kita telah mengumpulkan kekuatan untuk menyatukan 3 alam. Pendeta naga lilin menatap Nutianyi yang mengenakan mahkota, lalu perlahan berlutut. Ia bersujud dan berkata, kami memberi penghormatan kepada Raja Barbar. Pada akhirnya, tahta wilayah Launan telah kembali kepada keturunan Dewa Barbar. 100 tahun telah berlalu. Kurasa tidak semua pendeta bersedia membiarkan garis keturunan Dewa Barbar mendapatkan kembali kekuatan kerajaan, kan? Kata Nutianyi sambil tersenyum. Dari 10 pendeta agung, hanya 3 yang mendukungmu, kata pendeta naga lilin. 4 netral, dan 3 lainnya. Dia tidak melanjutkan, tapi Nutianyi berkata dengan tidak setuju, 3 orang yang tersisa ingin menjadi Raja Barbar yang baru, kan? Wu Shen ia telah memecahkan sejarah Raja Launan yang dikendalikan oleh keturunan Dewa Barbarian, yang membuat 3 pendeta tinggi mendapat ide. Jika orang luar seperti Wu Shen ia bisa menjadi Raja Launan, mengapa mereka tidak bisa? Bab 1133, Wuyan, Bulu Hitam. Ya, selanjutnya, mereka meluncurkan pemujaan api suci, kata pendeta naga lilin dengan jujur. Pengorbanan api suci adalah upacara besar untuk mempersembahkan kurban kepada Dewa Barbar. Setelah pengorbanan, orang yang mempersembahkan kurban dapat meminta Raja Barbar untuk mengabulkan permintaan sesuai dengan sumbangan mereka. Selama tidak terlalu berlebihan, keinginan biasanya akan terwujud dengan sangat akurat. Tujuan dari ketiga pendeta tua itu sudah jelas. Mereka ingin mencapai tujuan mereka melalui pengorbanan. Tentu saja, mereka tidak berani meminta Dewa Barbarian untuk menganugerahkan tahta kepada mereka. Kemungkinan besar, mereka akan meminta Dewa Barbarian untuk mengampuni kejahatan mereka. Jika Dewa Barbarian menunjukkan semangatnya dan setuju untuk memenuhi keinginan mereka, mereka dapat naik tahta dengan damai. Pemujaan api suci. Nutianyi mengerti, seperti yang diharapkan. Namun, mereka terlalu percaya diri pada orang-orang mereka sendiri. Dalam prosesi persembahan, selain mempersembahkan kurban, hal terpenting untuk mendatangkan manifestasi Dewa Barbarian adalah pengumpulan roh bela diri. Dewa Barbar sangat mengagumi kekuatan bela diri. Tidak ada pengorbanan yang dapat memuaskan Dewa Barbar seperti pertarungan yang agung dan menakjubkan. Dari pengalaman masa lalu, pemenang perlombaan bela diri pasti akan mendapatkan pertolongan dari Dewa Barbarian dan keinginannya akan terpenuhi. Nutianyi perlahan berjalan ke altar dan melihat gunung berapi yang mengeluarkan asap dan api. Bibirnya melengkung membentuk senyum dingin, karena pemujaan api suci telah diaktifkan. Bagaimana mungkin aku, Nutianyi, tidak hadir? Pergilah, panggil 7 orang barbarku.
Aku akan menemani beberapa pendeta itu dan bertarung dengan baik. Kata Nutianyi perlahan. Di tepi pusat, yang tidak dapat dilihatnya, seorang tuan muda berwajah besi tengah berjalan dengan kedua tangan di belakang punggungnya di tengah kerumunan yang ramai. Seperti dugaan Xia Qingchen, bulu hitam di tangannya membuat patung dewa barbarian God sulit merasakannya. Setelah bertanya-tanya, Xia Qingchen tiba di sudut barat daya. Sebuah kam yang dikelilingi oleh tembok batu terlihat. Bau busuk memenuhi udara, dan jeritan menyedihkan terdengar di telinganya. Diperbarui oleh NVG, C. Xia Qingchen melihat ke kiri dan kanan, dan setelah memastikan tidak ada seorang pun di sekitar, dia melompat ke dinding batu. Dia melihat ke dalam dan melihat banyak tahanan dengan rambut acak-acakan. Mereka diikat ke pilar batu untuk dieksekusi atau dikurung di penjara kayu yang penuh duri. Dia melihat sekeliling dengan mata tajamnya dan menemukan seorang tahanan tak sadarkan diri di tengah kam. Tangannya telah dipotong. Tato di dahinya mengungkapkan identitasnya Hu Yifan. Akhirnya aku menemukannya. Mata Xia Qingchen berbinar dingin. Dia mengamati sekeliling dan menemukan bahwa hanya ada sedikit prajurit di kam. Hanya ada beberapa yang tersebar di sana-sini, dan pertahanannya kurang. Mungkin karena orang-orang barbar itu sangat setia kepada kekuasaan kerajaan sehingga mereka tidak berani dengan mudah menyinggung tim patroli yang berada di bawah kekuasaan kerajaan. Ada sangat sedikit kasus prison break. Orang tidak dapat tidak berkata bahwa surga memang membantu Xia Qingchen. Dia menggunakan teknik gerakannya dan langsung melompat keluar. Teknik gerakannya yang sangat tinggi, yaitu 1400 kaki per langkah, memungkinkannya untuk langsung menuju ke depan penjara kayu seperti anak panah yang tajam. Kaca, di bawah kekuatannya yang brutal, penjara kayu itu langsung hancur. Semuanya berjalan lancar. Xia Qingchen meraih Hu Yifan dan berbalik untuk pergi. Namun, pada saat ini, perubahan tiba-tiba terjadi. Saat dia berbalik, dia tiba-tiba merasakan bahaya mendekat. Itu adalah reaksi naluriah yang telah dia kembangkan selama bertahun-tahun. Dia melompat mundur tanpa berpikir dan mengayunkan telapak tangannya ke udara. Pipi, sebuah ledakan dahsyat terdengar dari jarak 30 kaki dari Xia Qingchen. Gelombang suara yang dahsyat itu menyebarkan rambut hitam Xia Qingchen, dan sebagian besar pakaiannya berubah menjadi debu. Tubuhnya terasa seperti hancur berkeping-keping. Seluruh tubuhnya terasa sakit dan ada sedikit darah di sudut mulutnya. Pada saat ini, dia menoleh dan menemukan seorang lelaki tua jangkung berjubah merah berdiri 100 kaki jauhnya. Auranya begitu kuat hingga mendekati puncak bulan kecil. Suara mendesing. Pada saat yang sama, suara telapak tangan yang keras membuat orang-orang di dekatnya terkejut. Banyak petugas patroli bergegas dari segala arah, dan bahkan ada beberapa pemuda kekar yang jelas-jelas berstatus luar biasa. Budak merah, apa yang terjadi? Seorang barbar raksasa dengan cincin emas tergantung di hidungnya bertanya dengan wajah dingin. Tuan muda, kami telah menemukan prison break, jawab lelaki tua berjubah merah itu. Orang barbar dengan lingkaran emas itu mengukur Xia Qingchen dan berkata tanpa ragu, lalu apa yang kita tunggu? Bunuh dia. Hanya sedikit orang barbar yang berani menerobos masuk ke penjara. Tetua berjubah merah itu ragu-ragu. Orang ini sangat kuat, sayang sekali jika membunuhnya. Orang barbar dengan lingkaran emas memandang Xia Qingchen dengan jijik. Kamu sangat kurus, apa yang menakjubkan tentangmu? Orang tua berjubah merah itu menatapnya dengan tatapan yang dalam dan berkata dengan tegas, tidak banyak orang di wilayah launan yang dapat menerima pukulan dariku dan hanya menderita luka ringan. Hah! Orang barbar dengan lingkaran emas dan orang-orang barbar muda lainnya terkejut. Kekuatan tubuh fisik budak merah telah mencapai puncak seni bela diri, bulan kecil. Di tengah kerumunan, tidak banyak orang yang berani mengatakan bahwa mereka dapat menerima pukulan dari budak merah tanpa terluka parah. Orang barbar pendek di depannya benar-benar bisa melakukan hal ini. Maka semakin banyak alasan untuk membunuhnya. Orang barbar dengan lingkaran emas itu dipenuhi dengan niat membunuh. Ancaman seperti itu tentu saja harus dibunuh. Budak merah itu mendesah. Ia ingin menyarankan kepada tuan kecilnya untuk menangkapnya dan memenjarakannya sebagai budak sehingga ia dapat menggunakannya di masa depan. Namun, tuan kecilnya lebih takut kepadanya daripada menggunakannya, jadi ia hanya bisa membunuhnya. Bunuh aku. Kalian coba saja. Xia Qingchen dengan tegas mengeluarkan bulu hitam itu. Sebenarnya, jika dia bersedia menyerah, efek mengeluarkan sebutir tanah suci akan lebih baik, cukup untuk menghancurkan semua orang yang hadir hingga mati. Namun, tidak perlu membuang barang berguna lainnya. Phoenix hitam dan bulu hitam. Saat bulu itu muncul, semua orang,
termasuk budak merah, terkejut. Mereka mengamati Xia Qingchen dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kamu, siapa dia bagi pendeta Wu Hong? Hanya anggota inti dari pendeta Wu Luan yang bisa memiliki bulu ini. Tidak peduli seberapa tidak bergunanya mereka, hanya orang kepercayaan yang layak mendapatkannya. Apakah aku perlu memberitahumu? Xia Qingchen berkata dengan dingin. Orang-orang lainnya terdiam dan mata mereka tertuju pada orang barbar dengan lingkaran emas. Orang itu menyilangkan lengannya di depan dada dan mendengus dingin, kau tidak perlu memberitahu siapapun, tetapi kau harus memberitahuku. Karena aku adalah putra tertua pendeta Wu Jie. Dari mana kau mendapatkan bulu hitammu? Bicaralah. Jantung Xia Qingchen berdebar kencang. Awalnya dia ingin menggunakan koneksinya untuk mengintimidasi orang lain, tetapi siapa sangka dia secara kebetulan bertemu dengan anggota klan pendeta Wu Hong. Pikirannya berubah bagai kilat, dan dia berkata dengan tergesa-gesa, saya wakil pemimpin bandit serigala pemberontak. Anda seharusnya sudah mendengar tentang saya. Penjara serigala pemberontak. Si barbar Golden Hope mengerutkan kening. Dia merasa nama itu terdengar familiar. Tiba-tiba, dia teringat. Oh, kau bandit dari dunia dingin yang menyelamatkan nyawa sepupuku Wu Gui, bukan? Xia Qingchen menghela napas lega di dalam hatinya. Dia tidak tahu dari mana datangnya bulu hitam milik Hu Yifan. Akan lebih baik jika orang barbar di depannya ini bisa mengatakannya sendiri. Jadi itu kau. Ekspresi kejam di wajah si barbarian dengan lingkaran emas telah banyak melemah, tetapi dia masih memiliki ekspresi ketidakpuasan di wajahnya. Kau benar-benar berani. Kau tidak hanya menerobos masuk ke area pusat, tetapi kau juga datang untuk menerobos masuk ke penjara. Xia Qingchen berkata, orang ini adalah bawahanku. Dia ditangkap oleh kalian semua. Aku tidak bisa hanya melihatnya mati dan tidak menyelamatkannya. Demi bulu hitam ini, biarkan aku membawanya pergi. Aku akan segera meninggalkan pusat ini dan tidak akan pernah kembali. Kerutan di dahinya mengendur, dan ada sedikit kekaguman di tatapannya saat melihat Xia Qingchen. Bangsa barbar sangat mengagumi prajurit yang setia dan penuh kasih sayang. Dia patut dipuji karena mengambil risiko untuk menyelamatkan bawahannya. Melihat bahwa kamu telah menyelamatkan nyawa keluarga Wu Wuxuan, bawa orang-orangmu dan segera pergi. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk melepaskan Xia Qingchen dari tanggung jawab. Xia Qingchen menangkupkan tinjunya, menggendong Hu Yifan, dan bersiap untuk pergi. Namun, dalam sekejap, budak merah berdiri di depannya, matanya dalam. Tunggu, Tuan kecil, apakah kau akan membiarkannya pergi begitu saja? Semua yang dia katakan hanyalah cerita dari sisinya. Siapa yang tahu siapa dia sebenarnya? Tuan kecil mudah ditipu, tapi sebenarnya tidak. Bab 1134, Rencana yang Mendalam. Dia memiliki Phoenix hitam dan bulu hitam, dan dia juga wakil pemimpin para bandit. Identitasnya tidak mungkin palsu, kata si barbar dengan lingkaran emas itu dengan nada tidak setuju. Budak merah menyipitkan matanya, dan kilatan tajam bersinar di matanya. Bagaimana jika dia membunuh wakil pemimpin itu dan merampas burung gagak, Phoenix, dan bulu hitam? Hah! Orang barbar dengan lingkaran emas mengusap dagunya dan berpikir serius, itu masuk akal, kawan. Jubah budak merah itu berkibar, dan kekuatan alam bulan di telapak tangannya yang layu melonjak. Jejak aura berbahaya terlihat di matanya. Para prajurit yang berpatroli juga mengangkat tombak mereka dan perlahan-lahan mengepung mereka. Makanan dan minuman yang lesat, layani tuan muda ini dengan baik. Namun, kata-kata orang barbar dengan lingkaran emas hampir membuat lidah semua orang terjulur. Kekuatan alam bulan di tubuh budak merah tersebar secara kacau, dan kekuatan itu mengalir secara terbalik, menyebabkan tubuhnya bergetar. Apa maksudmu, Tuan kecil? Itulah yang dimaksud. Orang barbar dengan lingkaran emas menepuk dadanya dan berkata, aku adalah putra tertua pendeta Wu Jie, Wu Xiangtian. Mereka adalah teman-temanku. Aku datang ke penjara hari ini untuk memilih beberapa orang pemberani yang rela berkorban untuk bergabung dengan kita dalam beberapa pertempuran. Kekuatanmu tidak buruk. Aku punya harapan besar padamu. Datanglah dan jadilah pejuang kematianku. Wu Xiangtian sangat lugas. Atau lebih tepatnya, dia tidak suka mempermainkan Xia Qingchen. Oleh karena itu, dia berbicara terus terang. Dia bahkan mengatakan hal-hal seperti meminta Xia Qingchen untuk menjadi pejuang kematian secara terbuka. Beri aku alasan untuk menjadi pejuang kematian, kata Xia Qingchen dengan tenang. Jika dia ingin pergi, orang-orang yang ada di sana mungkin tidak akan mampu menghentikannya. Sebaliknya, mereka harus mengkhawatirkan apakah mereka bisa bertahan hidup.
Diperbarui oleh NVG, C. Wu Xiangtian tertawa, pertama, jika kau ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, kau harus memberiku muka. Kedua, setelah selesai, aku akan menghadiahimu sebuah hati bodi yang unik untuk launan kita. Bagi kalian para kultivator bela diri, hati bodi bukan hanya obat yang dapat menyembuhkan semua penyakit, tetapi juga obat rahasia agar kalian segera menjadi seorang Buddha. Hati bodi. Xia Qingchen pernah mendengar nama buah ini sebelumnya. Itu adalah jenis buah mistis yang mengandung energi kehidupan. Itu sangat langka bahkan di wilayah launan, apalagi wilayah liang. Khasiatnya adalah untuk mengobati berbagai penyakit yang sulit disembuhkan. Jika jatuh ke tangan seorang alkemis tingkat tinggi, ia dapat menunjukkan khasiat generasi daging tulang yang luar biasa. Di tangan para pembudidaya, setelah menelannya, ia dapat membantu kultivasi mereka maju pesat. Jun Qiye, kepala istana militer di alam dingin, terluka parah di medan perang saat masih muda. Setelah memperoleh hati bodi, ia tidak hanya hidup kembali, tetapi kultivasinya juga meningkat pesat, mengubah hidupnya. Hati Xia Qingchen sedikit tergerak. Hati bodi setara dengan jimat penyelamat hidup. Itu bisa sangat berguna di saat-saat kritis. Siapakah prajurit kematian yang kau bicarakan? Tanya Xia Qingchen. Sederhana saja, jawab Wu Xiangtian. Kamu akan berpartisipasi dalam pertempuran bela diri di gunung berapi atas nama pendeta kami Wu Hong. Hanya ada 3 hasil untukmu. Kamu akan mati dalam pertempuran, kalah dan dibunuh oleh kami, atau memenangkan kompetisi hidup-hidup. Dengan kata lain, makna dari apa yang disebut prajurit kematian adalah bahwa seseorang harus bertarung habis-habisan untuk memenangkan permainan, atau kematian akan menjadi satu-satunya jalan. Xia Qingchen ragu sejenak. Sungguh tidak ada gunanya mengorbankan nyawanya demi sebuah hati bodi. Namun, yang mengejutkannya adalah bahwa kompetisi bela diri itu sebenarnya diadakan di gunung berapi. Inilah yang diinginkannya. Berapa banyak orang yang berpartisipasi? Seberapa kuat mereka? Berapa peluang Anda untuk menang? Tanya Xia Qingchen. 9 perwakilan dari 3 pendeta tinggi. 8 lainnya setidaknya harus berada di level perunggu, kata Wu Xiangtian dengan percaya diri. Mengenai peluang menang, peluangnya 100%. Tingkat perunggu mengacu pada 9 indera di alam astral utama. Dengan keyakinan 100%, bagaimana dia bisa percaya diri? Xia Qingchen tentu saja tidak mempercayainya. Namun, karena rekan satu timnya sangat kuat, dia bisa mencobanya. Ya, kapan kita mulai? Tanya Xia Qingchen. Baiklah. Wu Xiangtian melihat ke arah gunung berapi itu dan berkata, mari kita mulai persiapannya sekarang. Turunkan temanmu dan ikuti aku. Dia berbalik. Budak merah itu melangkah maju dan mengangkat Hu Yifan dari bahunya, lalu menyerahkannya kepada prajurit yang berpatroli. Xia Qingchen ragu sejenak, tetapi dia tetap memilih untuk mengikuti Wu Xiangtian ke bagian terdalam penjara. Ada sebuah tenda yang bisa dibilang cukup bagus di sana, dan ada 2 orang barbar muda, seorang pria muda dan seorang wanita muda, yang tertawa terbahak-bahak di dalamnya. Mereka mengenakan pakaian dari kulit binatang yang mewah dan kata-kata mereka penuh dengan kebanggaan. Ketika mereka melihat Wu Xiangtian masuk, mereka tidak berdiri untuk menyambutnya. Jelas bahwa mereka memiliki status yang luar biasa. Oh, Wu Xiangtian, apakah kamu sudah menemukan prajurit kematian yang cocok? Wanita barbar itu menyeringai dan tersenyum. Mulutnya penuh dengan gigi kuning, dan bau menyengat keluar dari mulutnya. Tawanya penuh dengan ejekan. Pria satunya tampak kuno dan berkata sambil mengerutkan kening, yang mana yang bisa kamu pilih dari para tahanan? Menghadapi ejekan dan kritikan mereka, Wu Xiangtian tertawa terbahak-bahak tidak setuju. Dia merangkul bahu Xia Qingchen dan berkata, mari. Izinkan aku memperkenalkanmu. Ini adalah prajurit kematian terakhir yang dipilih oleh keluarga Wuyanku. Dia dipanggil. Dia berhenti sejenak. Kemudian, dia menatap Xia Qingchen. Siapa namamu? Hu Yifan, kata-kata Xia Qingchen singkat dan kuat. Hu Yifan, mereka berdua adalah putra dan putri tertua Chang Jing dan klan Liluo. Chang Suyue dan Li Feiting berasal dari kubu yang sama dengan kita kali ini. Mereka masing-masing telah memilih 3 orang yang akan berkorban sepertimu. Suara mendesing. Tatapan Chang Suyue dan Li Feiting beralih ke Xia Qingchen pada saat yang sama. Mereka memandangi sosoknya yang pendek dan kecil sambil mengernyitkan dahi. Apakah kamu salah? Mengapa kamu memilih anak kecil yang pendek seperti itu? Zhang Suyue sangat tidak puas. Li Feiting mengerutkan kening dan berkata, Wu Xiangtian, sebaiknya kau menahan diri. Sekarang bukan saatnya untuk main-main.
Ini terkait dengan naik turunnya 3 keluarga pendeta kita selama 100 tahun. Kau memilih hal yang tidak berguna seperti itu, apakah kau mencoba untuk menyakiti kita semua? Wu Xiangtian meletakkan tangannya di pinggangnya dan berkata dengan arogan, aku hanya main-main, jadi apa? Apa yang bisa kalian berdua lakukan padaku? Dia melebarkan mata harimaunya dan menatap tajam ke arah mereka berdua. Mengetahui karakter Wu Xiangtian yang tidak terkendali, mereka berdua menelan kata-kata mereka. Nada bicara Chang Suyue melunak, Wu Xiangtian, aku tidak bermaksud mengganggu pilihanmu untuk menjadi seorang pria yang akan berkorban. Namun, harus ada syarat tertentu agar kamu bisa menjadi seorang pria yang akan berkorban. Li Feiting mengangguk, paling tidak, dia tidak lebih lemah dari 8 orang lainnya. Bagaimana kalau begini, biarkan dia bertanding dengan salah satu prajurit pengorbanan kita dan lihat siapa yang menang. Xia Qingchen tahu bahwa tidak dapat dihindari bahwa dia harus menunjukkan 1 atau 2 tangan. Dia melangkah maju dan hendak bergerak, tetapi Wu Xiangtian menariknya kembali dan melingkarkan lengannya di lehernya. Wu Xiangtian memutar matanya dan berkata, menurutmu siapa dirimu? Aku bilang dia bisa menjadi pejuang kematian, tetapi dia tidak bisa. Melihat betapa sombongnya Wu Xiangtian, mereka berdua menjadi marah. Wu Xiangtian, aku ingin tahu bagaimana kau akan menjelaskan hal ini kepada pendeta Wu Hong. Zhang Suyue terlalu malas untuk terus berdebat dengannya. Bagaimanapun, orang-orang yang dipilih untuk dikorbankan harus diperiksa oleh pendeta dari keluarga mereka masing-masing. Melihat kekuatan Xia Qingchen, akan aneh jika pendeta Wu Hong menyetujuinya. Dia bahkan mungkin akan menghajar Wu Xiangtian habis-habisan. Kau tidak tahu apa yang penting. Li Feiting mendengus dingin. Dia benar-benar tidak ada harapan untuk bertindak sembrono di depan masalah sebesar itu. Setelah mereka pergi, budak merah itu mendatangi Wu Xiangtian dan bertanya dengan bingung, Tuan kecil, mengapa Anda tidak membiarkan mereka diyakinkan? Chang Suyue dan Li Feiting telah menemaninya ke penjara untuk mencari tentara bunuh diri, hanya untuk melihat Wu Xiangtian mempermalukan dirinya sendiri. Jika Xia Qingchen memperlihatkan fisik yang mengejutkan itu sudah cukup untuk menamparkan wajah kedua orang ini dengan kejam. Wu Xiangtian melepaskan Xia Qingchen, dan sedikit kedalaman melintas di tatapannya yang tak terkendali. Dia mendengus, apa gunanya meyakinkan mereka? Membuat Nutian Yi yakin adalah kemampuan yang sebenarnya. Xia Qingchen meliriknya dari sudut matanya. Dia benar-benar tidak tahu bahwa Wu Xiangtian, yang tampak kasar dan tidak masuk akal di permukaan, sebenarnya lebih licik daripada 2 tuan muda barbar yang tampaknya cerdas. Jelas, dia bisa mempersulit kedua orang yang menertawakannya ini. Namun demi situasi keseluruhan, dia memilih untuk bertahan dalam diam, dengan sengaja menyembunyikan kekuatan Xia Qingchen dan membiarkannya menjadi kartu trufnya. Namun, tidak akan mudah untuk lulus ujian ayah, alis Wu Xiangtian berkerut. Pendeta Wu Tuan tidak akan pernah membiarkan orang barbar yang lemah menjadi wakil keluarga Wu Tuan. Bab 1135, Pendeta Wu Hong. Tuan kecil, mengapa Anda tidak menunjukkan kepada Tuan Wu Tuan kekuatan sebenarnya dari orang ini? Saran budak merah. Apakah menurutmu ayah akan setuju jika seorang pria dingin membantu kita? Tanya Wu Xiangtian. Budak merah tidak dapat menahan diri untuk tidak diam. Seluruh wilayah launan mempunyai permusuhan terhadap orang-orang di wilayah dingin, dan beberapa dari mereka sangat bermusuhan. Di antara 10 pendeta agung, pendeta Wu Hong adalah yang paling brutal terhadap orang-orang di wilayah dingin. Suku-suku lain akan membiarkan karavan dari wilayah dingin pergi setelah menjarah barang-barang mereka, dan tidak mau membunuh mereka. Namun, keluarga Wu Yan berbeda. Ketika anggota suku mereka bertemu dengan karavan, mereka akan mengeksekusi semua orang tua, muda, dan pria di tempat, kecuali wanita. Mereka tidak akan meninggalkan seorang pun yang selamat, dan metode mereka sangat kejam. Kafilah para Liang Ren yang memasuki wilayah launan sangat takut bertemu dengan suku pendeta Wu Tuan. Namun, keluarga Wu Yan telah menghasilkan suatu anomali, Wu Xiangtian. Ketika dia masih muda, dia mengikuti keluarga Wu Yan ke perbatasan wilayah dingin untuk menjarah. Dia secara tidak sengaja tersesat di medan perang dan memasuki wilayah dingin dalam keadaan linglung, mengembara selama 2 tahun. Selama kurun waktu itu, ia dirawat oleh seorang perempuan tua pengembara yang malang. Ia sering bersyukur, jadi ia tidak memperlakukan orang yang dingin itu dengan kebencian sebanyak anggota klannya. Ini juga merupakan alasan mengapa Wu Xiangtian segera membiarkan Xia Qingchen pergi setelah mengetahui bahwa dia adalah orang yang dingin. Jika dia bertemu seseorang seperti sepupunya Wu Guiming,
dia mungkin tidak akan mendapatkan akhir yang baik. Wu Xiangtian menatap Xia Qingchen, lalu membungkuk dan menepuk bahunya. Setelah kita kembali ke kediaman, ayahku pasti akan mengujimu. Lebih baik kau menahan diri, atau tidak ada yang bisa menyelamatkanmu. Xia Qingchen mengangguk. Jangan khawatir. Diperbarui oleh NVG, C. Dari segi kekuatan fisik saja, dia tidak akan kalah dari siapapun dan tidak akan takut dengan ujian. Baguslah. Ayo pergi, kata Wu Xiangtian. Kelompok itu meninggalkan penjara dan menuju salah satu dari 10 tenda besar yang mengelilingi altar, tenda emas. Pada waktu itu, di kaki gunung berapi, Sang Yu memimpin tim untuk berkemah di sebuah lembah. Bai Xiaozu dan Graji keluar untuk berpatroli dan memeriksa situasi, kalau-kalau ada ahli barbar yang mendekat. Wuu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 u
dan seekor anjing segera berjongkok di tebing dan melihat ke jalan resmi. Sekelompok binatang iblis yang ganas lewat dengan tertib. Seorang pemuda berlengan satu yang tampak garang dengan wajah penuh bekas luka duduk di punggung binatang iblis berwarna putih keperakan di depan. Binatang iblis di belakangnya adalah orang-orang barbar yang tampak garang dengan kulit binatang hitam di punggung mereka. Di ujung kelompok binatang buas itu, ada 10 kereta penjara, yang semuanya berisi wanita muda dari alam dingin. Di salah satu sel di tengah, ada seorang wanita cantik berusia 20-an dengan rambut acak-acakan dan ekspresi menyedihkan. Mata Graji mengamatinya. Tiba-tiba, tatapannya terhenti dan dia hampir berteriak kaget. Bai Xiaozu juga menutupi bibir merahnya, matanya dipenuhi rasa tidak percaya. Ketika kelompok itu sudah jauh, Bai Xiaozu dan Graj saling berpandangan dan melihat keterkejutan di mata masing-masing. Itu, Luo Suixian. Bagaimana mungkin Bai Xiaozu tidak mengenalinya? Dia punya kesan yang sangat mendalam tentang wanita yang ingin berpegang teguh pada kekuasaan namun pada akhirnya diusir secara menyedihkan oleh Xia Qingchen. Mata anjing Graji membelalak, bukankah dia ada di perbatasan selatan? Bagaimana kau bisa tertangkap oleh barbarian? Setelah ragu-ragu sejenak, Graji tidak bertindak gegabah untuk menyelamatkannya. Pertama, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap wanita ini. Kedua, jika dia bergerak, dia pasti akan menarik perhatian para barbar, dan dia akan dengan mudah mengungkap kelompok mereka. Ai, tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantu. Pada waktu itu, begitu mereka memasuki tenda emas pendeta Wu Hong, Xia Qingchen melihat banyak pelayan wanita dengan kalung di leher mereka. Mereka memiliki tubuh yang indah dan wajah yang lembut. Jelas, mereka semua adalah wanita dari alam dingin. Kebanyakan dari mereka adalah wanita muda dari wilayah dingin yang direbut oleh pendeta Wu Yan dari perbatasan. Ia membawa mereka kembali ke suku pendeta Wu Yan dan menjadikan mereka budak. Sebagian besar dari mereka tidak mengenakan pakaian apapun, dan ada bekas cambukan di tubuh mereka. Hanya ada ketakutan di mata mereka, dan mereka tidak lagi memiliki semangat yang seharusnya dimiliki wanita dingin. Sudah jelas dengan sendirinya jenis penyiksaan apa yang telah mereka derita selama periode ini. Enyahlah. Tepat saat mereka tiba di tengah tenda emas, seorang wanita terlempar keluar dan menghantam tanah batu dengan keras. Punggungnya berlumuran darah. Wanita itu memegangi perutnya dan berbaring di tanah, menangis terseduh-seduh. Dia bahkan tidak berani menangis. Kau bahkan tidak tahu bagaimana melayani orang, buang saja dan berikan pada anjing. Teriakan marah terdengar dari tenda emas. Dua penjaga barbar segera masuk dan siap menyeretnya keluar. Wu Xiangtian melambaikan tangannya untuk membubarkan para penjaga. Sudut mulutnya melengkung menjadi senyum berbahaya saat dia berkata, budak tak berguna lainnya telah membuatmu marah. Ia membuka tirai dan masuk, hanya untuk melihat seorang pria setengah baya yang sangat gemuk dengan wajah yang tampak garang dan perut yang sebesar gunung. Ia sedang tergesa-gesa menarik celananya ketika mendengar suara itu. Ketika yang terakhir menyadari bahwa yang masuk adalah Wu Xiangtian, dia berkata dengan nada tidak setuju, "Oh, keponakan Xiangtian." Sikapnya tidak hangat sama sekali. Walaupun dia paman Wu Xiangtian, dia tidak memiliki kesan yang baik terhadap keponakannya ini. Serahkan saja pembantu terkutuk itu pada keponakanmu. Aku akan mengurusnya, kata Wu Xiangtian. Yang terakhir menatapnya sekilas dan berkata dengan penuh arti, keponakan Xiangtian, mengapa ada desas-desus bahwa semua wanita di alam dingin yang pernah kau tangani di masa lalu telah kembali? Wu Xiangtian melotot padanya dan menghantamkan telapak tangannya ke pilar batu di sampingnya. Dia mengutuk, itu berbicara omong kosong. Aku akan memotong lidahnya. Paman Wu Bofu, katakan padaku,
siapa yang mengatakan itu? Wu Xiangtian menghunus pedang tulang di pinggangnya dan berbicara dengan aura pembunuh. Dia selalu bersikap kasar dan tidak masuk akal di klan, dan bahkan pamannya, Wu Bofu, harus mengalah padanya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengubah kata-katanya, batuk-batuk. Itu hanya berita kecil. Aku tidak perlu mempermasalahkannya. Jika kamu ingin menghadapinya, lakukan saja. Jika aku memergoki seseorang memfitnahku, aku akan memenggal kepala anjingnya. Kata Wu Xiangtian dengan galak. Ketika Xia Qingchen melihat ini, dia sedikit terkejut. Dia tidak menyangka akan ada orang seperti Wu Xiangtian di wilayah launan. Sungguh tak terduga, bukankah keponakanmu sedang mencari orang yang bisa dikorbankan? Apa? Kau sudah menemukannya? Wu Bofu mengganti topik pembicaraan. Bukankah itu hanya mencari seorang pejuang kematian? Wu Xiangtian mencibir. Apa susahnya? Di mana ayahku? Di mana dia? Jimat Wu Bo diam-diam terkejut. Dia menemukannya begitu cepat. Tidak mudah untuk menemukan pejuang kematian yang kuat. Ayahmu sedang melatih dua orang untuk berkorban di belakang tenda. Ayo kita pergi dan melihatnya. Wu Bofu berdiri dan berkata. Ketika dia melihat pria pendek berwajah besi di belakang Wu Xiangtian, dia tidak terlalu memperhatikannya dan hanya meliriknya. Wu Xiangtian berjalan di belakang dan diam-diam melirik ke arah Xia Qingchen, menyuruhnya untuk menanganinya dengan hati-hati dan tidak mengekspos dirinya sendiri. Xia Qingchen sudah melihat situasi orang-orang di wilayah dingin di suku pendeta Wuyan. Jika identitasnya terungkap, masalahnya tidak akan kecil. Ya, Xia Qingchen mengangguk sedikit. Ketika dia tiba di bagian belakang tenda emas, dia bisa mendengar serangkaian jeritan menyakitkan dari kejauhan. Ketika dia masuk, dia melihat dua orang barbar tinggi diikat ke pilar batu. Tubuh mereka penuh dengan jarum baja setebal 1 inci. Mereka berdua berlumuran darah dan tampak sangat kesakitan. Di hadapan mereka berdiri seorang pria setengah baya yang tampak gagah berani mengenakan jubah bulu hitam. Dia adalah pendeta Wu Hong. Keberadaan yang dapat bersaing dengan 10 Palace Master di alam dingin. Kurung buka. Bab 1136, Perubahan Pikiran. Ayah, apa yang sedang ayah lakukan? Tanya Wu Xiangtian sambil melihat ke arah dua orang yang tersiksa karena pengorbanan itu. Pria berbulu hitam itu perlahan berbalik dan menghadapi mereka. Itu adalah seni barbar yang diwariskan oleh garis keturunan Wu tuanku. Itu dapat potensi mereka di saat kritis. Saat mereka berbicara, teriakan kedua orang barbar itu semakin keras. Jarum-jarum tebal di tubuh mereka perlahan-lahan memasuki tubuh mereka. Xia Qingchen pernah mendengar sebelumnya bahwa selain tubuh fisik, hanya sedikit orang barbar yang menguasai beberapa seni barbar misterius. Mereka dapat potensi tubuh manusia hingga ekstrim. Seorang barbar dengan tubuh pada fase tengah tingkat astral utama dapat menstimulasi tubuh pada fase akhir tingkat astral utama. Akan tetapi, ini berarti mengorbankan nyawa. Efek potensial biasanya hanya berlangsung selama 2 jam. Ketika efeknya hilang, tubuh akan lumpuh, dan orang tersebut tidak berdaya dan hanya bisa berbaring di tempat tidur. Dalam kasus yang serius, mereka akan mati di tempat. Dapat dikatakan bahwa ini adalah metode yang sangat merugikan diri sendiri, dan jarang digunakan dalam situasi yang tidak biasa. Demi memenangkan kompetisi bela diri, para pendekar maut rela mempertaruhkan nyawa mereka. Tiba-tiba, tatapan pendeta Wu Hong beralih ke Xia Qingchen. Siapa ini? Xia Qingchen hendak menjawab ketika Wu Xiangtian berbicara, dia adalah temanku. Oh, di mana orang-orang yang akan berkorban yang aku minta untuk kau temukan? Tanya pendeta Wu Hong dengan santai. Aku belum menemukan yang cocok. Para tahanan hukuman mati itu terlalu lemah, kata Wu Xiangtian dengan rasa malu. Setelah melihat hasil pengorbanan anak buahnya, dia berubah pikiran di menit-menit terakhir dan menyerah untuk menjadikan Xia Qingchen salah satu anak buah pengorbanannya yang akan ikut serta dalam pertemuan itu. Apa yang baru saja kukatakan padamu? Kata pendeta Wu Hong tegas. Jika kau tidak dapat menemukan orang yang dapat berkorban, maka lakukanlah sendiri. Arena itu adalah gunung berapi. Lingkungan di sana keras dan penuh bahaya. Jika seseorang tidak sengaja jatuh ke dalamnya, mereka pasti akan berubah menjadi abu. Kadangkala, mereka akan terbakar oleh api yang menyembur keluar, tetapi mereka juga akan berakhir dengan cedera serius. Terlalu berbahaya untuk mengalami pertempuran di sana, itulah sebabnya suku pendeta Wu Tuan tidak mencari calon dari sukunya sendiri, tetapi memilih mencari orang-orang kurban dari luar. Wu Xiangtian tetap diam. Pendeta Wu Hong berkata dengan jijik, lihatlah dirimu,
kamu selalu tidak melakukan apa-apa dan bahkan tidak bisa melakukan satu hal pun dengan benar. Mengapa kamu tidak belajar dari kakakmu Wu Guiming? Pendeta Wu Jie menganggap putra sulungnya itu sangat tidak enak dipandang. Dia memintanya untuk memimpin pasukan berperang dan menjarah kota-kota di perbatasan wilayah dingin. Wu Guiming, yang pergi bersamanya, membunuh banyak orang dan membawa kembali ratusan gadis muda, membawa kereta penuh harta. Namun putranya, tidak hanya kehilangan anak buahnya, ia juga kembali dengan tangan hampa. Hal ini membuat Wu Tuan, salah satu dari 10 pendeta tinggi, kehilangan mukanya. Kemudian, mereka tidak lagi mengharapkannya untuk bertarung, jadi mereka menempatkannya di tengah dan membiarkannya mewarisi teknik barbar suku Wu Tuan. Akan lebih mudah baginya untuk menggunakannya dalam perang di wilayah dingin di masa depan. Namun, dia hebat. 3 hari dia memancing, 2 hari dia mengeringkan jaringnya. Sampai sekarang, dia bahkan belum mempelajari teknik barbar yang layak. Dia selalu bersama orang-orang barbar yang tidak belajar dari kesalahan mereka. Mereka mendominasi dan melakukan apapun yang mereka inginkan di pemerintahan pusat. Jika bukan karena ayahnya, kepala 10 imam besar, yang mendukungnya, dia akan dipukuli sampai mati. Kalau begitu, kamu bisa mengakui Wu Xiangtian sebagai putramu, kata Wu Xiangtian acuh tak acuh. Kau makhluk jahat, kau akan membuatku marah sampai mati. Bagaimana aku bisa melahirkan anak yang tidak berguna seperti itu? Pendeta Wu Jie sangat marah. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya tanpa suara saat mendengar ini. Jika Wu Xiangtian tidak berguna, siapa yang akan berguna? Sementara rekan-rekannya saling membandingkan diri, ambisi Wu Xiangtian telah melampaui Nu Tianyi. Keinginannya sendiri tidak ada bandingannya dengan rekan-rekannya. Namun, demi melindunginya dari rasa sakit seni barbar, Wu Xiangtian berubah pikiran di menit-menit terakhir dan tidak mengizinkannya menjadi prajurit kematian. Xia Qingchen menghela napas lega. Meskipun sangat disayangkan hati Bodi itu hilang, namun hati itu juga menyelamatkannya dari pertarungan hidup dan mati. Selanjutnya, dia harus memikirkan cara untuk meninggalkan suku Wuyan. Namun, pada saat ini, tawa yang meriah terdengar, "Ayah, ayah kedua, aku kembali." Mata Wu Bofu berbinar, dan dia segera melangkah maju untuk menyambutnya. "Ayah, Guiming telah kembali." Xia Qingchen mengalihkan pandangannya. Seorang pria muda dengan satu lengan dan wajah penuh bekas luka mengerikan menyeringai saat dia berjalan mendekat dengan langkah lebar. Sekelompok orang di belakangnya membawa sejumlah besar kotak dan juga mengawal banyak wanita dari alam dingin. Dia adalah junior paling cemerlang dari keluarga Wu Yan, Wu Guiming. Di usia muda, dia telah memimpin pasukan barbar untuk menjarah wilayah yang sejuk. Dia telah memenangkan setiap pertempuran dan membawa pulang sejumlah besar emas, perak, dan wanita. Wu Guiming terkekeh saat masuk. Dia melirik pendeta dan membungkuk hormat, "Ayah, aku kembali." Rasa dingin di wajah pendeta Wu Jie menghilang setelah melihatnya. Dia mengulurkan tangan untuk membantunya berdiri. "Hantu, di mana kamu merampok kali ini?" Dia mengaguminya, tetapi dia juga merasa rumit. Keponakannya ini benar-benar luar biasa. Sebagai perbandingan, Wu Xiangtian benar-benar tidak berguna. Kota Jiuli. Wu Xiangtian terkekeh. Mendengar ini, Wu Bofu terkejut. 3 wilayah militer utama Byzantian ditempatkan di kota Jiuli. Bagaimana kamu bisa masuk? Bahkan pendeta Wu Luan pun terkejut. Kota Jiuli adalah kota terbesar kedua di wilayah selatan. Kota itu dijaga ketat dengan 3 wilayah militer yang ditempatkan di dekatnya. Bagaimana mungkin Wu Guiming bisa masuk dengan jumlah orang kurang dari 100 orang? Hehe, saya kenal beberapa keluarga setempat. Mereka menyamarkan kami sebagai pedagang dan menyelinap masuk. Kemudian, mereka merampok kami dan pergi setelah mengambil beberapa harta dan wanita. Dia tidak memiliki kemampuan untuk menyerang kota Jiuli. Dia hanya memiliki bantuan mata-mata untuk menyelinap masuk dan melarikan diri sebelum wilayah militer dapat bereaksi. Pendeta Wu Jie tidak bisa menahan diri untuk tidak bertepuk tangan, "Bagus sekali. Berapa banyak orang yang telah kau bunuh?" Wu Guiming menjilat bibirnya dan mencibir, 100 atau lebih. "Aku tidak menghitungnya dengan cermat, tetapi aku membunuh siapapun yang kulihat." Hehe, sangat menyenangkan mendengar mereka menangis untuk orang tua mereka. Hahaha, pembunuhan yang hebat. Kelompok orang dingin yang sok suci itu harus mencicipi pisau baja Lounan kita. Pendeta Wu Jie menunjukkan kegembiraan yang luar biasa. Wu Bofu bahkan lebih bangga pada dirinya sendiri. Dia menepuk bahunya dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari putraku, bagus sekali." Saat berbicara,
dia diam-diam melirik Wu Xiangtian, yang tetap diam tetapi kepalanya terangkat tinggi. Apa yang kamu lakukan, sampah? Jika ayahmu bukan Wu Tuan, apakah kamu masih akan berdiri di sini? Meskipun putranya bukan putra Wu Yan, dia telah menjadi pemuda paling menonjol di suku itu. Wu Guiming tertawa dan berkata, "Oh benar, aku sudah menyiapkan hadiah untukmu." Dia menepukkan tangannya, dan dua orang pelayan membawa masuk sebuah kotak besi. Ketika dia membukanya, ada seuntai manik-manik giok yang indah. Saya merampok toko artefak Nirvana dan mendapatkan ini. Konon, ini adalah artefak Nirvana tingkat ketiga. Jika Anda memakainya dalam waktu lama, Anda bisa menenangkan pikiran. Saya akan memberikannya kepada Anda. Pendeta Wu Jie menerimanya dan merasa hangat. Ia berkata dengan puas, keponakan ini sangat perhatian. Wu Guiming tertawa dan menoleh ke Wu Xiangtian, "Sepupu, aku juga sudah menyiapkan hadiah untukmu." Dia menepukkan tangannya, dan seorang pelayan membawa sebuah bejana berisi kepala seorang wanita muda. Pelayan itu kemudian membawanya ke Wu Xiangtian. Wajah Wu Xiangtian menjadi gelap saat melihat kepala itu. Bab 1137, kamu salah orang. Sepupu, ini adalah pelayan yang kau eksekusi 3 bulan lalu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi dia telah dibangkitkan di kota Jiuli. Mata Wu Guiming dipenuhi dengan ejekan yang dalam, setelah aku mengetahuinya, aku akan mengeksekusinya atas namamu. Semua orang di suku Wu Yan tahu bahwa Wu Xiangtian telah membebaskan Liang Ren sebagai budaknya. Namun, tidak ada yang berani mengatakannya dengan lantang. Pembantu di depannya dulunya adalah pembantu keluarga Wu Yan yang telah melakukan kejahatan. Dia seharusnya dieksekusi, tetapi Wu Xiangtian telah mengambil inisiatif untuk memintanya untuk menanganinya. Setelah kejadian itu, Wu Xiangtian telah membiarkannya pergi dan membiarkannya melarikan diri kembali ke wilayah yang dingin. Wu Xiangtian teringat bagaimana dia berlutut dan berterima kasih padanya saat dia melepaskannya. Dia pernah berkata bahwa dia akan membalasnya dengan bekerja seperti sapi atau kuda. Dia tidak menyangka kehidupan selanjutnya akan datang secepat ini. Kemarahan membuncah di hatinya. Tiba-tiba dia mencabut pisaunya dan memecahkan bejana itu. Dia menatap Wu Guiming dengan marah dan berkata, "Enyahlah. Sepupu, aku tidak tahu kalau kamu tidak menyukaiku, tapi kamu tidak perlu menyia-nyiakan usahaku seperti ini, kan?" Wu Guiming berpura-pura merasa dirugikan. Sebuah pikiran. Dia jelas mencoba memprovokasinya. Mata Wu Xiangtian dipenuhi dengan niat membunuh saat dia berkata dengan dingin, "Jika kamu mengatakan satu kata lagi, aku akan memotongmu menjadi beberapa bagian." "Aku mau, tapi bisakah kau melakukannya?" Wu Guiming tidak takut, tetapi tatapannya penuh dengan penghinaan. Dia jauh lebih unggul daripada Wu Xiangtian dalam setiap aspek, termasuk tubuh fisiknya. Dalam konfrontasi langsung, Wu Xiangtian bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun darinya. Satu-satunya alasan dia bisa begitu sombong sekarang adalah karena ayahnya, yang adalah seorang pendeta. Tanpa sepatah kata pun, Wu Xiangtian mengangkat pedang bajanya dan menebasnya. Sayangnya, sebelum pedang itu mendarat di tanah, pedang itu dilempar oleh pendeta Wu Jue. Matanya dipenuhi amarah saat dia menamparkan wajah Wu Xiangtian, anak yang tidak berbakti. Wu Xiangtian menerima tamparan itu. Wajahnya merah dan bengkak, tetapi dia tidak bersuara. Kau tidak pantas menjadi putra Wu tuanku. Pendeta Wu Jie sangat marah. Ia telah mendengar desas-desus tentang tindakan putranya, tetapi ia tidak pernah memiliki bukti konkret. Dia tidak menyangka dia benar-benar akan melakukan sesuatu seperti membebaskan budak. Semua orang tahu bahwa dia, pendeta Wu Hong, paling membenci dingin. Namun, dia telah melahirkan seorang putra yang diam-diam membantu mengatasi dingin. Sungguh ironis. Kalau begitu bunuh saja aku. Jawab Wu Xiangtian dingin. Pendeta Wu Jie mengangkat telapak tangannya, tetapi dia tidak bisa menurunkannya. Tidak peduli seberapa tidak sukanya dia pada anak itu, dia tetaplah putranya. Wu Guiming berpura-pura murah hati, "Ayah, jangan marah. Sepupu memang seperti ini, aku sudah terbiasa dengan itu." Pendeta Wu Hong mendengus dingin dan menatap Wu Xiangtian, "Belajarlah dari sepupumu." Wu Guiming mencibir dalam hatinya. Dia tidak menyangka akan mengusir keluarga sepupunya, tetapi itu sudah cukup membuat ayahnya tidak lagi mempercayainya. "Ayah, aku mendengar dalam perjalanan ke sini bahwa 3 suku pendeta kita akan mengadakan pengorbanan api suci. Aku ingin tahu apakah kita sudah menemukan salah satu pejuangnya." Wu Guiming bertanya. Mendengar hal itu, pendeta Wu Hong tentu saja menjadi marah.
Sepupumu tidak berguna, dia tidak bisa menemukan petarung yang cocok. Wu Guiming tersenyum dan menepuk dadanya, hebat sekali. Saya ingin merekomendasikan beberapa orang kepada Anda. Dia bertepuk tangan saat bersiap untuk ini. 3 pria barbar raksasa melangkah ke dalam tenda emas. Xia Qingchen meliriknya. Dia tidak mengenali 2 orang lainnya, tetapi dia bisa mengenali orang barbar di tengah, yang tingginya 15 kaki, dengan sekali pandang. Ini adalah pria yang telah bertarung melawan para jenius dari wilayah dingin di perbatasan selatan, bernama Shen Yu. Dia adalah anggota istana kerajaan dan dikenal sebagai orang nomor 1 di antara generasi muda di wilayah launan. Kekuatannya telah mencapai puncaknya. Pendeta Wu Kui, Wu Bofu, dan bahkan Wu Xiangtian menatapnya dengan kaget, tidak. Shen Yu. Mereka tidak percaya bahwa Wu Guiming benar-benar dapat mengundang Shen Yu. Siapakah No? Shen Yu. Selain menjadi pendekar nomor 1 generasi muda di wilayah launan, dia juga merupakan pendekar dari istana kerajaan yang hanya mengabdi pada Lord Launan sepanjang hidupnya. Bagaimana dia diundang ke sini? Namaku Shen Yu. Mengapa kamu tidak membungkuk saat bertemu dengan pendeta Wu Tuan? Wu Xiangtian berkata dengan bangga. Tidak, Shen Yu memaksakan senyum di wajahnya yang kaku dan berlutut dengan satu lutut kaku. Tidak, Shen Yu, salam, Tuan Launan. Dia memanggilnya Dewa Launan untuk menunjukkan kesetiaannya kepada pendeta Wu Tuan. Pada saat ini, pendeta Wu Jie sangat gembira. Ibadah api suci bahkan belum dimulai, dan sudah ada mantan anggota istana kerajaan yang datang ke sisinya. Ini adalah awal yang terbaik. Selain itu, ia bersedia untuk berpartisipasi dalam penyembahan api suci. Itu seperti memberikan bantal saat ia mengantuk. Pendeta Wu Jie sedang dalam suasana hati yang sangat baik, dan dia berkata dengan ekspresi terkejut, Guiming, keponakanku, katakan padaku, bagaimana kamu melakukannya? Dia terlalu penasaran, bagaimana Wu Guiming melakukannya. Wu Guiming berkata dengan bangga, Raja Launan telah pergi. Istana kerajaan tidak stabil. Kebetulan saya mengenal Shen Yu istana kerajaan. Setelah saya membujuknya, dia bersedia bergabung dengan Anda. Keponakan Guiming, kau telah membuat ayahmu sangat bahagia. Puji pendeta Wu Hong. Setelah jeda, dia melambaikan tangannya dan sebuah gulungan kulit domba dengan peta muncul di telapak tangannya. Dia menyerahkannya kepada Wu Guiming, keponakan Guiming, mulai sekarang, Gunung Blackwater akan menjadi tempat berburumu. Tanah di wilayah launan diberikan kepada para pendeta. Para pendeta dapat memutuskan sendiri dan mendistribusikannya kepada kaum barbar yang telah menyumbang. Hati Wu Bofu bergetar dan dia sangat gembira. Wilayah kekuasaan Gunung Blackwater adalah wilayah paling subur yang dikuasai oleh suku pendeta Wu Yan. Wilayah kekuasaan itu selalu dikuasai oleh generasi pendeta Wu Yan berikutnya. Pendeta Wu Tuan telah memberikan Wu Guiming kepadanya dengan maksud untuk memperlakukannya sebagai penerus generasi berikutnya. Melihat ini, dia menolak dan buru-buru berkata, Kakak, kamu tidak bisa. Ini untuk keponakan Xiangtian, dia penerusmu, bagaimana kamu bisa memberikan tanah ini kepada orang lain? Pendeta Wu Hong mendorongnya menjauh dan menatap Wu Xiangtian yang terdiam dengan penuh penghinaan. Hak apa yang dimiliki putra yang tidak berguna seperti itu untuk mewarisi posisi pendeta suku kita? Lebih baik menyerahkannya kepada keponakan Guiming. Sambil berbicara dia menyerahkan peta itu ke tangan Wu Guiming. Yang terakhir sangat gembira, tetapi dia masih harus berpura-pura. Dia menyerahkan peta itu kepada Wu Xiangtian dengan takut dan gentar, berpura-pura gelisah. Adik sepupu Xiangtian, jangan salah paham, aku tidak tertarik dengan hal-hal ini, kamu bisa mengambilnya. Wu Xiangtian tentu saja tidak akan bersikap sopan padanya. Dia mendengus dan mengambil peta itu. Setelah itu, dia melemparkannya ke Xia Qingchen. Pegangi aku. Pendeta Wu Hong tentu saja tidak akan bisa mentolerir pemandangan seperti itu. Dia melotot ke arah Xia Qingchen. Dari mana benda ini berasal? Pergilah. Dia dipenuhi dengan rasa jijik. Teman macam apa yang Wu Xiangtian dapatkan? Dia memiliki penilaian yang buruk. Tidakkah dia melihat bahwa keluarga Wu Yan sedang melakukan diskusi internal? Mengapa dia masih berdiri di sini? Xia Qingchen memegang peta wilayah kekuasaannya dan berkata tanpa ekspresi, meskipun aku orang luar, aku tetap harus mengatakan bahwa Wu Xiangtian bukanlah orang biasa. Setelah itu, dia meletakkan peta itu di atas meja dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Namun, ketika dia melewati Wu Guiming, dia mendengus dan mengerutkan kening, tunggu sebentar. Mengapa kamu memiliki bulu hitamku?
Bulu-bulu hitamnya menempel di tubuhnya sepanjang tahun dan terkontaminasi auranya. Orang lain tidak dapat menciumnya, tetapi bagaimana mungkin dia salah? Kamu sudah mengakui kesalahanmu, kata Xia Qingchen dengan tenang. Bab 1138, Perubahan Besar dalam Sikap. Setelah itu, dia terus berjalan keluar, tetapi Wu Guiming menghentikannya, matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Berhenti. Siapa kamu? Aku memberikan bulu hitamku kepada wakil pemimpin bandit serigala, Hu Yifan, yang menyelamatkan hidupku, tetapi kamu bukan dia. Usia dan bentuk tubuh Hu Yifan terlalu berbeda dengan Xia Qingchen. Enyahlah. Xia Qingchen melangkah maju dengan dingin, dan dengan paksa mendorong lengan Wu Guiming. Sekarang setelah dia terbongkar, tidak ada yang bisa dikatakan. Dia diam-diam memegang cangkang bintang di lengan bajunya, siap untuk menuangkan sebutir tanah suci kapan saja untuk menghancurkan seluruh tenda emas. Wu Guiming tertawa terbahak-bahak. Identitasnya sudah ketahuan, tapi dia masih berani bersikap sombong. Kau mencari kematian. Wu Guiming mengayunkan pedangnya ke arah punggung Xia Qingchen. Namun, sebelum pedang itu mencapainya, Xia Qingchen mencengkeram pedang baja tajam itu dengan pegangan tangan belakang. Setelah itu, dia mengepalkan jari-jarinya dan menghancurkannya menjadi bola sebelum melemparkannya kembali. Ledakan. Dengan lemparan sederhana, bola besi itu mengenai dada Wu Guiming dan melemparkannya ke pilar batu. Mulutnya penuh darah, dan matanya berputar ke belakang. Dia melihat dadanya dan melihat ada cekungan besar. Dia seharusnya bersyukur karena dia adalah orang barbar dan memiliki tubuh yang kuat. Jika dia adalah orang yang lebih kurus dan lemah di alam dingin, dia pasti sudah lama mati. Kau, Wu Guiming tidak percaya bahwa dia tidak sebanding dengan pukulan biasa teman Wu Xiangtian. Dia memuntahkan darah dan berteriak, tidak. Senyu, apa yang kau tunggu? Pukul dia sampai mati. Tidak, tubuh kekar Senyu segera menyerbu dengan lincah. Sebelum dia tiba, sudah ada gelombang udara yang dapat menumbangkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan yang bergulung ke segala arah. Xia Qingchen akhirnya berbalik, arus udara yang kuat menyebabkan rambut panjangnya menari liar. Menghadapi No. Senyu, yang tingginya 2 kali lipat darinya, Xia Qingchen tampak sangat mungil. Dia berdiri dengan satu tangan di belakang punggungnya dan dengan tenang mengulurkan telapak tangannya. Dia berbicara dengan tenang dan santai, kamu seharusnya tidak menyerangku. Tidak, Senyu bahkan tidak sebanding dengan Putri Yanyu yang diajarinya, apalagi Xia Qingchen. Kekuatan bintang yang tak tertandingi di tubuhnya berputar di telapak tangannya. Ketika pukulan Senyu yang secepat kilat meledak, Xia Qingchen dengan santai menyerang dengan telapak tangannya. Kekuatan lembut dengan daya tembus yang kuat dengan cepat menerobos kekuatan tinju No. Senyu yang kuat dan ganas dan menyerbu tubuhnya. Apa? Kau tidak. Wajah kaku Senyu menunjukkan keterkejutan yang hebat. Dia sangat familiar dengan gerakan ini. Putri Yanyu yang lemah telah mengandalkan kelembutan misteriusnya untuk menghancurkan pelindung tulang di salah satu lengannya, memaksanya untuk mengaktifkan tubuh dewa liar. Tidak pernah dalam mimpinya dia berpikir bahwa dia akan menghadapi tindakan ini lagi setelah kembali ke wilayah Lounan. Akan tetapi, yang lebih tidak diduganya adalah, kekuatan lembut yang ditunjukkan Xia Qingchen bukanlah sesuatu yang dapat dibandingkan dengan Putri Yanyu. Suatu kekuatan lembut memasuki tubuhnya, dan tanpa memberinya kesempatan untuk membuangnya, kekuatan itu menghancurkan segalanya mulai dari lengannya hingga tulang rusuk dan organ dalamnya. Rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya, bahkan jantungnya terasa seperti diremas oleh tangan tertentu. Dia menarik napas dalam-dalam, dan tubuhnya terjatuh ke tanah dengan kaku. Untuk sesaat, Pendeta Wu Kui dan Wu Bofu terdiam. Ahli nomor 1 generasi muda di Launan dikalahkan hanya dengan satu telapak tangan, dan dia bahkan tidak punya waktu untuk menggunakan tubuh dewa liarnya yang terkenal. Ketika Xia Qingchen menarik telapak tangannya, dia berkata dengan tenang, orang-orang pengorbanan Wu Guiming hanya biasa-biasa saja. Pendeta Wu Hong tiba-tiba mengerti dan bertanya kepada Wu Xiangtian dengan kaget, teman macam apa dia? Hanya seorang teman acaknya yang dapat mengalahkan prajurit barbar nomor 1. Bagaimana itu mungkin? Wu Xiangtian juga dalam keadaan tercengang dan terkejut. Dia tahu bahwa kekuatan Xia Qingchen tidak lemah. Bagaimanapun, itu ditentukan oleh budak merah. Namun, dia tidak menyangka Xia Qingchen begitu kuat sampai sejauh ini. Dia tertegun sejenak sebelum menjawab, dia adalah. Xia Qingchen meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan melanjutkan, aku adalah pejuang kematian yang ditemukan Wu Xiangtian. Namun, karena pendeta Wu Tuan memandang rendah diriku dan ingin aku pergi, aku hanya bisa pamit.
Dia menangkupkan tinjunya dan berkata. Dia tidak membuang waktu dan berbalik untuk pergi setelah selesai berbicara. Namun, bagaimana mungkin Pendeta Wu Hong membiarkannya pergi sekarang? Berhenti, Pendeta Wu Hong berkata dengan tergesa-gesa. Kemudian, dia mengubah nada bicaranya dan menambahkan sedikit rasa hormat pada kata-katanya, Yang Mulia, mohon tunggu. Belum lagi keluarga Pendeta Wu Hong benar-benar membutuhkan keberadaan yang begitu kuat, bahkan tanpa pertarungan Pendeta Api Suci, Pendeta Wu Hong tidak akan bisa melepaskan seorang jenius tak tertandingi yang begitu kuat dan menantang surga. Ada apa? Apakah kamu akan membiarkanku merangkak keluar saja? Xia Qingchen berkata dengan acuh tak acuh. Pendeta Wu Hong diam-diam merasa kesal. Dia adalah kepala dari 10 pendeta agung. Orang-orang biasa harus bersujud menyembah ketika mereka melihatnya. Namun, orang barbar pendek di depannya ini tidak punya sopan santun. Namun, sekarang dia memiliki permintaan untuk ditanyakan kepada Xia Qingchen. Dia hanya bisa menahan ketidaksenangan di hatinya dan mengungkapkan ekspresi hangat. Kata-kataku tidak pantas, prajurit, tolong jangan khawatir. Papa, sambil berbicara, dia bertepuk tangan, dan para pelayan yang menunggu di luar tenda emas segera membawakan 10 kotak logam berisi rampasan perang, dan meletakkannya di hadapan Xia Qingchen. Ini adalah hadiah kecil sebagai tanda permintaan maaf, kata Pendeta Wu Hong. Xia Qingchen bahkan tidak meliriknya. Demi Wu Xiangtian, aku bisa membantu keluarga Wu Yanmu. Namun, aku tidak tahu apakah aku harus mengatakan ini. Silakan bicara, jawab Pendeta Wu Hong dengan sopan. Dia tidak terlalu peduli dengan apa yang akan dikatakan Xia Qingchen. Yang dia pedulikan adalah pendirian Xia Qingchen. Xia Qingchen melirik kedua orang barbar di pilar batu yang sedang disiksa oleh seni barbar. Dia kemudian berkata dengan tenang, maafkan aku karena terus terang, tetapi jika semua pejuang kematian yang kau temukan memiliki kaliber ini, kau pasti akan kalah. Hah, Pendeta Wu Hong tidak senang. Bukankah dia telah menyiramkan air dingin pada gengsi keluarganya sendiri sejak awal? Xia Qingchen melanjutkan, berdasarkan pemahamanku terhadap Nu Tianyi, jika dia ingin bertarung dengan kalian, dia pasti mempunyai kartu truf yang tidak dapat kalian bayangkan. Nu Tianyi adalah orang yang suka merencanakan, melakukan hal-hal di luar dugaan, dan tidak mengikuti akal sehat. Tak ada bedanya dengan mimpi orang bodoh bagi mereka bertiga untuk mengandalkan beberapa prajurit maut yang tak kenal takut untuk memenangkan kompetisi bela diri. Pendeta Wu Jie terdiam. Ia tahu betapa mengerikannya Nu Tianyi. Ia mampu memimpin pasukan barbar di usia yang masih muda dan telah memenangkan banyak pertempuran tanpa pernah kalah. Pikiran liciknya memang tidak bisa diremehkan. Mungkinkah kau tahu apa yang sedang direncanakannya? Tanya Pendeta Wu Hong. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya. Aku bukan cacing gelang di perutnya. Tentu saja aku tidak tahu. Namun, aku bisa menyimpulkan kemungkinan rencananya. Misalnya, tujuannya mungkin bukan untuk memenangkan kompetisi bela diri. Xia Qingchen tampaknya memiliki makna yang lebih dalam. Pendeta Wu Jie sempat bingung sebelum akhirnya mengerti. Ekspresinya berangsur-angsur berubah serius, dan saat ia menatap Xia Qingchen lagi, ada sedikit rasa hormat di tatapannya. Prajurit pemberani ini, silakan pindah ke halaman. Halaman itu adalah tempat Pendeta Wu Hong bertemu dengan tamu-tamu terhormat. Orang-orang biasa tidak memenuhi syarat untuk pergi ke sana. Dia bertemu Xia Qingchen di halaman. Dari sini, orang bisa melihat bahwa Xia Qingchen telah dengan jelas menunjukkan taruhannya dengan beberapa patah kata, memenangkan penghargaan tinggi dari Pendeta Wu Hong. Xia Qingchen tidak bergerak. Sebaliknya, dia menatap Wu Xiangtian dan berkata, Saudara Wu adalah orang yang pandai menahan diri. Agar tidak memperlihatkan kekuatanku, dia lebih suka menanggung keluhan. Keturunan yang cerdik dan banyak akal, saya harap Tuan akan menjaganya dengan baik. Mendengar ini, Pendeta Wu Jie tidak dapat menahan diri untuk tidak tergerak. Dia bertanya, Xiangtian, apakah ini benar-benar terjadi? Dalam benaknya, Wu Xiangtian hanyalah seorang popinjai yang flamboyan dan mendominasi. Bab 1139, Penurunan yang tak terduga. Akan tetapi, Pendeta Wu Hong harus mengakui bahwa putranya, yang pernah dikiranya seorang pesolek dan hanya tahu melakukan hal-hal jahat, telah membantu para tawanan di wilayah dingin itu selama bertahun-tahun tanpa ragu. Dia memang cerdik. Wu Xiangtian menundukkan kepalanya dan bergumam, kurasa begitu. Dia memaksakan diri untuk mengakuinya karena di awalnya berencana untuk menyembunyikan kekuatan Xia Qingchen dan membiarkannya memamerkan kehebatannya dalam kompetisi bela diri. Hanya saja dia tidak menyangka situasinya akan menjadi seperti ini.
Pendeta Wu Jie tiba-tiba merasa bahwa putranya agak aneh, seolah-olah ada jiwa yang aneh dan dewasa tersembunyi di balik penampilannya yang sulit diatur. Dia menatap tanah milik gunung air hitam di atas meja, mengambilnya tanpa suara, dan meletakkannya di tangan Wu Xiangtian. Hadiahmu, pegang baik-baik. Wajah Wu Guiming berubah menjadi hijau. Awalnya, dia sudah diberi tanah itu, tetapi dia berpura-pura sopan dan menolaknya. Dia tidak menyangka bebek yang sudah ada di mulutnya akan terbang. Ayah, katanya sambil menggertakkan gigi, mari kita cari tahu siapa orang itu dulu. Mengapa dia membawa bulu hitam yang kuberikan kepada bandit serigala pemberontak? Petik 2. Tidak diragukan lagi, identitas palsu Xia Qingchen telah terungkap. Selama Wu Xiangtian tidak bodoh, dia akan mengerti ini. Aku memberikannya padanya. Apakah ada masalah? Wu Xiangtian mendengus. Siapapun dapat melihat bahwa saat ini, Wu Xiangtian sedang melindungi Xia Qingchen. Wu Guiming berkata, jangan mencoba membelanya. Mengapa Crow Phoenix dan bulu hitamku ada di tanganmu? Aku mengambilnya. Wu Xiangtian mengangkat kepalanya dan mendengus dengan hidungnya menunjuk ke langit, seolah-olah dia bertanya, apa yang bisa kamu lakukan padaku? Kau, Wu Guiming tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap pendeta Wu Jie. Ayah, tolong selidiki identitasnya. Dengan karakter pendeta Wu Hong, dia tidak akan membiarkan orang-orang dengan identitas yang tidak diketahui bersembunyi di sisinya. Namun, siapa yang tahu bahwa pendeta Wu Hong akan berkata dengan acuh tak acuh, tidak ada masalah dengan identitasnya. Bukan hanya Wu Xiangtian yang melindungi Xia Qingchen, bahkan pendeta Wu Jie pun sengaja mengabaikan identitasnya yang mencurigakan karena dia membutuhkan kekuatan Xia Qingchen yang luar biasa. Kalian, Wu Guiming mengepalkan tangannya namun terhenti karena tatapan mata ayahnya. Sekarang keadaan sudah seperti ini, kata-kata apapun yang diucapkannya hanya akan membuat pendeta Wu Tuan marah. Ayo pergi, katanya. Pendeta Wu Hong mengangkat tirai dan menuju ke halaman. Xia Qingchen mengikutinya dari belakang, dan ketika dia melewati bagian luar, dia melihat sederet wanita muda dari negeri dingin, yang merupakan rampasan perangnya, berdiri di samping. Xia Qingchen sedang berjalan ketika dia tiba-tiba merasakan sepasang mata sedang menatapnya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat ke arahnya. Dengan satu pandangan, langkah kakinya tiba-tiba terhenti, dan dia menatap orang itu dengan heran dan terkejut. Sedangkan pihak lain, dia juga memiliki tatapan seperti mimpi, menatap Xia Qingchen tanpa berkedip. Mulutnya terbuka dan tertutup, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun. Meskipun Xia Qingchen mengenakan topeng besi dan hanya memperlihatkan matanya, matanya sedalam langit berbintang dan dipenuhi dengan dingin. Luo Suixian tidak akan pernah salah mengira mereka sebagai orang lain dalam hidupnya. Itu pasti Xia Qingchen. Kalian saling kenal. Wu Guiming, yang mengikuti di belakang mereka, memperhatikan perubahan di mata mereka dan segera menunjukkan ekspresi kegembiraan. Gadis cantik itu adalah wanita cantik yang telah dirampok dari jalanan kota Jiuli secara tidak sengaja. Dia ingin memberikannya kepada ayahnya untuk dinikmati, jadi dia tidak mengizinkan orang barbar lain menyentuhnya di sepanjang jalan. Dia tidak menyangka akan mengenal pria bertopeng besi yang misterius ini. Mungkinkah pria bertopeng besi itu juga orang dari alam dingin? Jika memang begitu, Wu Xiangtian menganggap orang dari alam dingin sebagai pejuang kematian adalah hal yang tabu bagi pendeta Wu Hong. Tidak peduli seberapa besar ia mengagumi Xia Qingchen, mustahil baginya untuk terus menempatkannya di posisi penting. Setelah itu, mereka akan sepenuhnya kehilangan kepercayaan pada Wu Xiangtian dan menganggapnya sebagai pengkhianat. Hati Xia Qingchen terasa sesak. Sungguh sial baginya bertemu dengan Luo Suixian. Hubungannya dengan Xia Qingchen benar-benar tidak bisa dikatakan baik. Terutama ketika Xia Qingchen dengan kejam mengusirnya keluar dari pintu belum lama ini. Tidak peduli seberapa banyak dia memohon, dia tidak berperasaan. Dengan pikirannya yang tidak begitu luas, dia akan mengambil kesempatan untuk membalas dendam apapun yang terjadi, bukan? Aku bertanya padamu. Wu Guiming melangkah maju, mencengkeram rambut Luo Suixian, dan berkata dengan galak, kau mengenalnya. Luo Suixian tidak tahu harus menjawab apa. Dia tergagap dan mengalihkan topik pembicaraan. Melihat emosi Luo Suixian yang rumit, Wu Guiming berkata, jika sudah dipastikan bahwa dia berasal dari alam dingin, maka dia akan dikutuk selamanya. Mendengar ini, jantung Xia Qingchen berdebar kencang dan dia mendesah pelan. Lebih baik dia bersiap menggunakan kekuatan untuk bertarung. Luo Suixian tahu bahwa Xia Qingchen akan berada dalam bahaya besar setelah identitasnya terungkap.
Dia kemungkinan besar tidak akan membiarkan kesempatan ini berlalu begitu saja. Saya tidak mengenalnya. Akan tetapi, yang di luar dugaan Wu Guiming dan Xia Qingchen adalah Luo Xuexian benar-benar membalas dengan cara seperti itu. Kau bohong. Wu Guiming menarik kuat-kuat dan mencabut sejumput rambut berdarah dari kepala Luo Xuexian. Luo Xuexian tidak bisa menahan diri untuk tidak terkesiap kesakitan, tetapi dia tetap bersikeras. Aku tidak. Wu Guiming mengangkat tangannya dan hendak menjambak rambutnya lagi, tetapi pergelangan tangannya ditangkap oleh tangan yang kuat. Dia melirik dan melihat Xia Qingchen menatapnya dengan dingin. Enyahlah. Dengan dorongan kuat, Wu Guiming terpaksa mundur. Xia Qingchen bersikap seolah tidak terjadi apa-apa dan berkata kepada Pendeta Wu Luan, "Pendeta Agung, aku tidak menginginkan harta karun emas dan perakmu. Berikan saja wanita ini kepadaku sebagai hadiah." Pendeta Wu Hong menatap mereka berdua dengan tatapan yang dalam. Kalian benar-benar tidak saling kenal. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya, aku tidak mengenalnya. Kau berbohong. Karena kalian tidak saling kenal, mengapa kalian saling menatap? Tanya Wu Guiming. Karena dia cantik, jawab Xia Qingchen dengan tenang. Xia Qingchen belum bisa menyimpulkan karakternya saat ini, tetapi penampilannya memang secantik peri. Dia tidak diragukan lagi adalah bunga yang terkenal di pegunungan bulan langit. Bagaimana denganmu? Wu Guiming menatap Luo Xuexian dengan tajam. Luo Xuexian berkata dengan suara lemah dan lembut, aku hanya penasaran dengan topeng besi di wajahnya. Wu Guiming mengeluarkan pisau bajanya dan mengarahkannya ke Luo Xuexian, dasar jalang, coba bohong lagi. Aku akan memenggal kepalamu. Cukup, Pendeta Wu Hong meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan suara yang dalam. Dia menatap Wu Guiming dengan kecewa, mundurlah, jangan mempermalukan dirimu sendiri. Melihat hal ini, Wu Bofu tahu bahwa putranya telah membuat Pendeta Wu Hong merasa jijik. Jika dia terus membuat keributan, itu akan merugikan putranya. Karena itu, dia menarik putranya dan membungkuk sebelum pergi. Pendeta Wu Hong menarik kembali pandangannya dan melirik Dewa Air Luo dengan santai, prajurit, mandilah dan kirim dia ke tempat tidur prajurit. Apa? Wajah Luo Xuexian memerah, namun sebelum dia sempat bereaksi, dia ditarik oleh 4 pelayan. Xia Qingchen tampak tenang dan kalem. Ia terus pergi bersama Pendeta Wu Jie dan tiba di halaman. Setelah kedua belah pihak duduk, mereka segera berdiskusi secara rinci. Xia Qingchen mengajukan beberapa saran yang membangun, membuat Pendeta Wu Jie tenggelam dalam pikirannya yang mendalam. Setelah sekian lama, dia memutuskan dan berkata, baiklah. Kalau begitu, kami akan melaksanakan rencanamu. Jika kau berhasil, pendeta ini akan memberimu kemuliaan dan kekayaan yang tak terbatas selama sisa hidupmu. Setelah dia mencicipinya dengan saksama, dia menemukan bahwa rencana Xia Qingchen dapat dikatakan sempurna. Dia memiliki peluang menang sebesar 99%. Bab 1140, bawa aku. Selama tidak terjadi kecelakaan, Lord Launan yang baru pasti akan jatuh ke tangan 3 pendeta tinggi. Lupakan tentang kemuliaan, kemegahan, kekayaan, dan pangkat, Xia Qingchen tidak terlalu mempermasalahkannya. Aku hanya perlu menepati janji yang diberikan Wu Xiangtian kepadaku. Pendeta Wu Hong tersenyum. Jangan khawatir, aku akan memberikannya langsung kepadamu asalkan kamu bisa menyelesaikan misimu. Xia Qingchen memainkan peran paling penting dalam rencana ini, yaitu memastikan kemenangan dalam kompetisi bela diri. Ketiga pendeta tinggi itu hanya bisa memohon ampunan dari Dewa Barbarian setelah mereka memenangkan pertarungan. Mereka kemudian bisa bertarung memperebutkan tahta dengan Nutianyi. Baguslah. Jika tidak ada yang lain, aku permisi dulu, kata Xia Qingchen. Pendeta Wu Hong memperhatikan Xia Qingchen pergi. Tidak lama kemudian, ajudan kepercayaannya masuk dari luar dan berkata dengan suara yang dalam, Pendeta, apakah Anda benar-benar percaya bahwa identitasnya dapat diandalkan? Bagaimana menurutmu? Pendeta Wu Hong melirik sekilas ke arah orang kepercayaannya. Orang kepercayaannya itu gemetar dan segera berlutut untuk memohon pengampunan, saya sudah bicara terlalu banyak. Pendeta Wu Jie membersihkan jubah hitamnya dan berkata dengan acuh tak acuh, tidak masalah siapa dia. Yang penting dia bisa digunakan olehku. Mengenai apa yang terjadi setelah aku menggunakannya, aku akan menghadapinya dengan cara apapun yang aku mau. Kilatan dingin melintas di matanya. Siapapun yang memiliki mata jeli dapat mengetahui bahwa Xia Qingchen kemungkinan besar adalah orang yang sama dengan nona muda yang ditangkap, seseorang dari alam dingin. Dia tidak buta, jadi bagaimana mungkin dia tidak melihatnya? Hanya saja matanya tidak bisa melihatnya.
Saat Xia Qingchen berbalik, niat membunuh yang dalam juga terpancar di kedalaman matanya. Bagaimana mungkin dia tidak tahu bahwa pendeta Wu Hong telah mengetahui identitasnya dan hanya memanfaatkannya untuk sementara. Namun, dia juga memanfaatkan pendeta Wu Jie. Saat tengah asyik berpikir, Xia Qingchen tiba di tendanya di bawah bimbingan pelayan wanita. Ketika dia masuk, semua pelayan dengan bijaksana mundur, meninggalkan Xia Qingchen sendirian di dalam. Tepat saat ia merasa aneh, ia mengangkat kepalanya dan melihat melalui tirai kaca tipis. Ia melihat seorang wanita muda berbaring di ranjang batu. Kulit binatang tipis yang menutupi tubuhnya tidak dapat menyembunyikan lekuk tubuhnya yang indah, dan bahunya yang seputih salju terekspos memantulkan cahaya neon redup di bawah lampu minyak yang redup. Dua awan gelap muncul di pipinya yang putih dan memerah karena gugup. Xia Qingchen tertegun sejenak. Dia mengangkat tirai dan berjalan ke jendela. Dia menatap Dewa Air Luo yang ada di dekatnya, dan hatinya tenang seperti air. Mengapa kamu tertangkap? Dia duduk di tepi tempat tidur dan bertanya sambil membelakanginya. Luo Suixian menarik selimutnya dan berkata dengan getir, aku terlalu malu untuk kembali ke pegunungan bulan langit, jadi aku mengembara ke kota Jiuli. Kudengar ada banyak sumber daya kultivasi di sini, jadi aku ingin menetap di sini dan berkultivasi perlahan. Kota Jiuli merupakan pusat wilayah Jiuli, yang terhubung dengan wilayah Launan. Hampir semua kafilah yang datang dari kedua wilayah itu harus melewati tempat ini. Banyak prajurit tanpa latar belakang apapun berkumpul di sini, berharap menemukan sumber daya yang cukup dengan keberuntungan. Namun, Luo Suixian telah bersama Ye Linglong dalam waktu yang lama, dan dia bernasib malang. Tidak lama setelah dia tiba, dia dirampok oleh orang-orang barbar dan ditangkap. Namun, hal baiknya adalah karena penampilannya yang luar biasa, dia dibawa oleh Wu Guiming sebagai penghormatan kepada ayahnya. Jadi, dia tidak diganggu dan dibawa pergi oleh orang-orang barbar di jalan. Jadi begitulah adanya. Xia Qingchen terdiam beberapa saat sebelum bertanya, mengapa kamu tidak mengungkapnya sekarang? Kamu seharusnya membenciku. Dapat dikatakan bahwa sebagian alasan mengapa dia berakhir dalam keadaan seperti itu adalah karena Xia Qingchen telah mengusirnya. Berdasarkan tindakannya di masa lalu, dia seharusnya membenci Xia Qingchen. Tetapi dia tidak melakukannya. Ekspresi Luo Suixian tampak suram, dan dia berkata dengan nada meremehkan, kamu sendiri yang harus disalahkan atas situasimu saat ini tidak ada hubungannya dengan orang lain. Jika dulu, dia mungkin melampiaskan amarahnya pada Xia Qingchen. Namun, setelah mengalami begitu banyak kejadian, dia telah lama merenung dalam-dalam. Dia memiringkan kepalanya dan menatap punggung Xia Qingchen. Terima kasih. Meskipun hanya dua kata, itu benar-benar rasa terima kasih dari lubuk hatinya. Dia tidak menyangka bahwa Xia Qingchen masih akan menyelamatkannya dari kemalangan karena dinodai oleh orang-orang barbar. Baiklah, Xia Qingchen berkata dengan tenang. Aku akan membawamu kembali ke wilayah yang sejuk setelah ritual api suci. Dia berdiri dan hendak pergi, tetapi Luo Suixian menarik lengan bajunya. Kepala yang terakhir sudah condong ke dinding di dalam. Dia menggigit bibir merahnya dan suaranya sedikit bergetar. Untuk menghindari kecurigaan orang-orang barbar, kamu seharusnya membawaku saja. Wu Guiming sangat curiga dengan identitas Xia Qingchen. Sangat sulit untuk memastikan bahwa tidak ada anak buahnya yang mengawasi di luar. Jika Xia Qingchen pergi begitu saja, identitasnya akan semakin mencurigakan. Xia Qingchen menoleh dan melirik Luo Suixian. Dia sangat cantik dan memiliki kelembutan dan kelemahan seorang wanita klasik. Wataknya lembut dan lemah. Pada saat ini, dia mengambil inisiatif untuk menyerahkan dirinya kepadanya, menyebabkan hati seseorang melonjak karena kegembiraan. Mustahil bagi siapapun untuk tidak tersentuh, dan Xia Qingchen tidak terkecuali. Jika aku memanfaatkanmu, apa bedanya aku dengan si barbar? Namun, dia menolaknya dengan tegas. Rasanya senang berada bersama wanita yang punya perasaan. Berhubungan dengan wanita yang tidak ditakdirkan bersamanya berarti melampiaskan kekesalan. Xia Qingchen belum jatuh sampai pada titik di mana dia kehilangan kendali diri. Namun, Wu Guiming adalah orang yang mencurigakan. Jika kamu tidak melakukan apapun padaku, dia pasti akan curiga. Luo Suixian masih tidak melepaskannya. Xia Qingchen dengan lembut menarik lengan bajunya dan menepuk tangannya dengan nada menghibur. Tidak masalah apakah dia curiga atau tidak. Oh. Hati Luo Suixian yang gelisah akhirnya lega, dan rasa hormat yang dalam mengalir keluar dari hatinya.
Bagi seorang pria untuk dapat menolak wanita cantik yang dikirim ke rumahnya, sebenarnya dibutuhkan tekad yang sangat besar. Pada saat ini, seolah-olah dia baru saja bertemu Xia Qingchen dan melihat pemuda halus yang membimbingnya pada musik serulingnya. Mengingat semua yang telah terjadi antara dirinya dan pria itu, dia merasa malu dan meneteskan 2 tetes air mata. Dia bergumam, "Maafkan aku. Aku terlalu kekanak-kanakan di masa lalu. Bagaimana bisa ada aroma plum tanpa embun beku?" Dia akhirnya menghapus masa lalunya yang kelam dan menyesalinya. Xia Qingchen menggelengkan kepalanya dengan tenang. Manusia bukanlah orang suci. Siapa yang bisa tidak bersalah? Seperti yang kukatakan hari itu, mereka yang meninggalkanku tidak bisa tinggal di masa lalu. Karena semuanya sudah berlalu, biarkan saja berlalu seperti angin. Hati Luo Suixian tersentuh. Dia benar-benar merasa bahwa pikiran Xia Qingchen sangat luas. Dia benar-benar menepis semua hal yang telah terjadi di masa lalu dengan satu kata dan tidak pernah memasukkannya ke dalam hati. Bahunya yang harum bergerak, dan dia berlutut di tempat tidur yang terbungkus selimut. Dia membungkuk dan berkata, "Saya Nona Qinxin." Xia Qingchen tersenyum tenang. Dia mengibaskan jubahnya dan duduk, punggungnya menghadap ke arahnya sambil berkultivasi dalam diam. "Selamat beristirahat." Luo Suixian mengangkat wajahnya, pipinya sudah berlinang air mata. Mata kristalnya yang berkabut bagaikan pegunungan musim gugur setelah hujan, jernih dan halus. Dia tersenyum. Ini adalah pertama kalinya dia, yang kelelahan secara fisik dan mental, tertidur dengan tenang di samping Xia Qingchen. Suku pendeta cermin tersembunyi. Pendeta dan anggota inti klan, termasuk Zhang Suyue, diam-diam berkumpul di tenda emas pendeta. 3 orang barbar raksasa, yang tingginya sekitar 12 hingga 13 kaki, berlutut di depan mereka dengan satu lutut. "Hehe, surga membantuku. Dengan bantuan 3 prajurit barbar dari istana kerajaan, apa yang perlu dikhawatirkan?" Pendeta Chang Jing bertepuk tangan dan tertawa. Kepergian Lord Launan telah menyebabkan orang-orang di istana kehilangan semangat. Para prajurit yang melayani Lord Launan semuanya mencarinya. Beberapa di antara mereka telah beralih kepada 10 imam besar. Mata Chang Suyue dipenuhi kekhawatiran. "Aku penasaran bagaimana keadaan pendeta Wu Tuan. Dari apa yang kuketahui, Wu Xiangtian menemukan seorang pria yang agak lemah untuk dijadikan tentara bunuh diri. Jika memang begitu, dia pasti akan menyeret kita ke bawah." Pendeta Chang Jing melambaikan tangannya dan tertawa, "Jangan khawatir. Pendeta Wu Jie, rubah tua itu, akan menanganinya dengan baik. Siapapun dapat memilih orang yang lemah sebagai prajurit kematian, tetapi dia tidak akan melakukannya." Saat dia berbicara, seorang anggota keluarga Wu Yan menyerahkan surat itu. Pendeta Chang Jing membukanya dan menyeringai, "Bicaralah tentang iblis, iblis telah tiba." Daftar nama orang-orang pengorbanan keluarga Wu Yan telah dikirim. Ketiga pendeta itu saling bertukar informasi dan saling memberitahukan terlebih dahulu mengenai orang-orang yang akan dikorbankan. Zhang Suyue datang dan melihat nama yang familiar, Hu Yifan. Dia tidak bisa menahan rasa terkejutnya. "Pendeta, bukankah kamu mengatakan bahwa pendeta Wu Hong akan memeriksa? Mengapa dia masih memilih pendeta pendek yang tidak berguna itu?" Hu Yifan. Senyum pendeta Chang Jing menghilang. "Apakah Hu Yifan ini sangat lemah? Kamu hanya setinggi ini." Zhang Suyue menunjuk dadanya, "Kamu lebih kurus dariku." Kekuatan orang barbar berbanding lurus dengan bentuk tubuh mereka. Semakin pendek mereka, semakin lemah mereka. Omong kosong. Pendeta Chang Jing meremas surat itu menjadi bola dan pergi tanpa sepatah kata pun, memberitahu pendeta wanita Li Luo untuk bergegas ke suku tersebut. Mereka tidak bisa hanya duduk diam dan melihat orang barbar yang lemah menghancurkan seluruh situasi mereka.